Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di malam Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Seperti biasa, kita awali jumpa kita dengan bersama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap ketulusan hati dan kesungguhan jiwa kita agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menguatkan petunjuk kepada setiap hamba-hambanya yang belum beriman sampai dengan detik ini, agar mereka mau melembutkan hatinya untuk bersyahadat sebelum wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita berdoa memohon semoga seluruh kesulitan-kesulitan yang dialami diringankan, dihilangkan oleh Allah, serta memberikan hikmah kepada kita untuk mempelajari dari setiap musibah sehingga kita bisa menampilkan kualitas hidup yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bermartabat dalam kehidupan. Mari kita lanjutkan bahasan kita masih di bagian surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 pada bagian pendalaman yang terakhir. Ya, hal-hal yang menjadikan seseorang berpeluang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimanfaatkan oleh setan, sehingga dengan itu bukan sekedar dia menjauh tapi tertutup peluangnya untuk mendapatkan secara langsung petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah perkenalkan golongan kedua dari kalangan manusia yang mereka menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuknya, dari bimbingannya, bukan sekedar menjauh tapi menutup diri sehingga sulit untuk diingatkan. Sama saja kata Allah, kamu ingatkan mereka ataupun tidak, maka sulit bagi mereka untuk yakin. Kenapa? Karena saluran-saluran informasi mereka untuk mendapatkan bimbingan dari Allah, untuk mendapatkan pancaran hidayah yang akan dihujamkan pada diri mereka, mereka menutupnya, baik itu di fikiran mereka, ala qulubihim wa ala sam'ihim, ataupun di pendengaran mereka. Ya, karena itu diingatkan kadang-kadang bukan hanya masuk keluar, tapi mau masuk langsung keluar. Ya, kadang-kadang marah bahkan. Wa ala absarihim ghishawah, tampak di pandangan mereka, bahkan bukan sekedar menjauhi tapi merasakan kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Ada orang tidak nyaman melihat orang lain ke masjid, ada orang tidak nyaman melihat orang lain lebih baik, ada orang tidak nyaman melihat orang lain baca Al-Quran. Terjadi keanehan-keanehan dalam kehidupannya sampai Allah kemudian mesti mengancam mereka. Walahum adzabun adzim. Jika mereka tidak berubah, tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah, maka mereka berpeluang mendapatkan hukuman yang sangat berat, yang berlipat. Nah, kita telah menggali tentang kedalaman golongan kedua ini, sehingga dengan itu kita bisa mencegah hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menjadikan peluang manusia, seorang hamba terpelosok pada jurang-jurang ketertutupan hubungannya dengan Allah. Ada 3 faktor yang paling utama, yaitu yang pertama kita telah bahas tentang faktor harta, kemudian yang kedua tahta, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Di pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bagian faktor ilmu pengetahuan. Bagaimana seseorang digelincirkan oleh setan, dipedaya pengetahuannya, alih-alih dengan pengetahuan itu dia bisa mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan, tapi dia kemudian menyimpang, memilih ya sedikit dari keuntungan dunia yang terlihat seperti menguntungkan, padahal sesungguhnya begitu menenggelamkan pada kesengsaraan dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, di antaranya petunjuk tentang persoalan ini di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 175 sampai dengan 176. Bahkan sebagian ulama hingga ulama kontemporer kekinian menyebut 2 ayat ini di antara ayat yang paling keras peringatannya kepada para ulama, pada para cendekiawan, pada para ustadz, ya, termasuk dalam konteks ini kiai dan orang-orang yang dititipi oleh Allah amanah pengetahuan. Ya, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan, pahamkan pada mereka. Ya, infokan sampai mereka paham. Karena tilawah itu ya bukan sekedar baca tapi juga memahami dan mengamalkan isinya. Seakan-akan kalau kita terjemahkan secara rinci dengan pendekatan-pendekatan ilmunya, ya secara tata gramatikal bahasa Arab, ayat ini ingin berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sampaikan informasi, bacakan pada mereka sampai mereka mengerti dan mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Ya, naba alladzi atainahu ayatina, tentang sebuah berita besar, informasi yang sangat dahsyat, ya mengenai orang-orang yang pernah kami berikan kepada mereka, ya di antara ayat-ayat kami. Dan para mufassir menafsirkan makna ayat ini di antaranya dengan pengetahuan tentang ilmu, ya khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu syariat.
Ya, kemudian apa yang terjadi? Fansalakha minha. Cuma sayang, mereka bergeser dari nilai-nilai kebaikan. Alih-alih menggunakan pengetahuan itu pada segala hal yang bermanfaat, mengandung nilai maslahat, mereka bergeser dari itu semua pada jalur keduniaan semata yang terlihat seperti menguntungkan. Lalu terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Orang-orang yang orientasinya hanya sebatas dunia, dunia, tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan kematian, ya, bahkan lebih memilih, mohon maaf ya, terbebas dari kemiskinan dibandingkan dengan kematian. Nah, itu lebih parah lagi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya hanya untuk urusan dunia saja, maka turunan nafsu itu cenderung memerintahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, ya illa ma rahima rabbi. Ya, dan kata Allah melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan pesan kepada kita semua, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan tertulis dalam Al-Quran. Kita tidak bisa menjadikan diri kita ini suci, jangan menganggap diri yang suci, ya. Bahkan di surah An-Najm jelas sekali disampaikan, fala tuzakku anfusakum, ya, jangan menganggap dirimu suci. Kenapa? Selama masih jadi manusia ada potensi nafsu, ya, dan dalam nafsu itu ada peluang seseorang terbisikkan untuk menggerakkan pada nilai keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Siapa yang membisikkan ini? Setan. Ya, karena dia sudah bertekad mengajukan satu komitmennya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bagian dari jiwa hambamu itu, aku akan dorong ya dengan itu untuk berbuat banyak kesesatan dan keburukan-keburukan di muka bumi. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Aku akan sesatkan mereka, aku akan jadikan mereka banyak berimajinasi yang dengan itu mereka lalai dari ketaatan-ketaatan kepadamu. Ya, karena itu ayat ini disusulkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat tegas. Fa atsba'ahu syaitanu. Ya, maka dia dikuntit oleh setan. Karena ada peluang penyimpangan pada dirinya, ilmunya diarahkan pada yang buruk, ya, sudah kuliah tinggi-tinggi, ya, di jurusan yang spesifik, bisa mengandung maslahat, ya, di ekonomi kah, di fakultas hukum kah, bahkan syariat kah dan sebagainya, alih-alih diterapkan dalam kebaikan, tapi dibawa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang buruk dalam kehidupan. Ya, ini yang kemudian dikuntit oleh setan, ditunggangi. Ini yang paling bahaya. Jadi ada bisikan nafsu, ada was-was setan. Hati-hati, ya, ini ada bedanya ini. Ya, secara tipis, kalau ingin memudahkan, setan itu ketika dia memberikan was-was, menggoda, ya, sifatnya bisa beragam. Jadi kalau dia tidak bertahan di satu godaan. Ya, misinya yang penting orang ini menjauh dari Allah. Karena itu disebut rajim namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kenapa disebut dengan rajim, yang dilempar, ya, dilempar karena dia punya sifat syaitana, menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini menjadikan orang-orang ini mengikuti kemudian arahan-arahan setan yang penting jauh, ya, manusia dari Allah. Nah, sekarang mau dekat ke Isya misalnya. Gimana caranya menjauh? Awal-awal dia katakan nanti aja sholatnya, belakangan aja, kan? Lalu ditampilkan, diarahkan, entah itu kemudian lihat tayangan, video kah, nonton kah, lihat majalah kah, dan sebagainya. Kalau Anda tetap bertahan pengen sholat, diulur dulu, nanti tunggu qomat baru adzan. Ya? Pernah merasakan itu? Ya. Nah, nanti kalau Anda masih bertahan pengen berangkat terus, Anda digoda lagi nanti. Sampai masuk, tiba-tiba ada bunyi handphone masuk, ya, tiba-tiba pengen ngecek WA, ya, sampai nggak sempat zikir, bahkan dalam keadaan di masjid. Nah, sampai puncaknya, ya, kalau Anda pun masih bertahan di situ, Anda mau sholat, itu ditunggangi kemudian sampai Anda merasakan kondisi, mengingat apa yang tidak ingin diingat, sampai bahkan ada sementara yang lupa rakaat. Jadi bagi setan, yang penting orang ini bermaksiat kepada Allah. Jadi dia nggak fokus di satu tujuan, dia bisa alihkan kepada aspek yang lain, yang penting orang ini berbuat maksiat. Nafsu tidak. Nafsu sifatnya spesifik. Kalau sudah itu, ya itu. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana misalnya. Mohon maaf, ya, malam ini Anda pengen nasi goreng. Ya pengen sekali, padahal nasi sudah banyak, ya. Nasi mandinya udah bersih, ya, nasi apalagi nasi bukhari misalnya kan, nasi kebuli, ya, kebulnya udah banyak misalnya dan sebagainya. Tapi yang nikmat sudah ada di hadapan karena pengen nasi goreng, itu aja yang dikejar. Itu, ya, sampai belum dapat mau tidur, ke bawah mimpi, itu nafsu. Itu nafsu. Nah, yang paling berbahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan, itu yang paling bahaya. Maka dia akan fokus, dan disinilah terjadi kemudian rencana-rencana yang bahkan tersusun dengan rapi dan sempurna. Ya, bagaimana seseorang melihat target, ya, ingin mengeksekusi sesuatu, itu aja ditunggangi sampai tersusun rencana secara sempurna. Nah, itu setan namanya. Nah, ini yang paling bahaya. Ada orang punya potensi pengetahuan, ditunggangi oleh setan, fa'atba'ahu syaitanu fakana ya minal ghawin. Ya, maka jadilah dia termasuk kalangan orang-orang yang tersesat. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau sudah seperti itu, pengetahuannya dijadikan target oleh setan, ditunggangi, ya, untuk melahirkan satu produk-produk keburukan dalam hidup. Entah itu kemudian misalnya
ya diintegrasikan dengan aspek lain atau dia sendiri dan sebagainya, itu yang paling berbahaya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kata Allah, ya, kalau mereka itu mau mengikuti hukum kami bisa berkehendak mengangkat mereka dengan pengetahuan itu. Karena itu silahkan Anda cek, banyak orang-orang baik di muka bumi ini yang terangkat sampai dengan sekarang karena pengetahuan mereka. Ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya spesifik dalam hukum syariat. Yang universal silahkan cek. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan dahsyat di muka bumi ini yang mereka konsisten membangun nilai-nilai kemaslahatan, kebaikan dengan ilmu pengetahuan mereka, melakukan banyak riset, menghadirkan banyak produk dinikmati oleh kita. Bukankah namanya dikenang? Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya, kalau kami berkehendak mereka ikuti hukum kami, ada hukum universal keduniaan diikuti, ya kan? Maka itu akan mengangkat mereka. Ya, tapi kalau hukum syariat yang diikuti bukan cuma dunia, ya, sampai alam kubur abadi ilmunya, sampai akhirat mengangkat mereka lebih daripada apa yang mereka rasakan saat di dunia. Itu poinnya. Karena itu silakan cek ilmuwan-ilmuwan muslim yang dimulai dengan menghafal Al-Quran, sholatnya bagus, sampai sekarang abadi nama mereka. Ya, kita keluar dulu dari lingkaran orang-orang terbaik misalnya dari zaman Rasulullah SAW, para sahabat. Kita lihatlah masa-masa setelah itu. Ya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibnu Sina dan seterusnya. Sampai sekarang bukankah mereka dikenang? Bahkan sebagian teori-teori disebutkan dengan nama mereka. Ya, Al-Jabbar, ya, Syed Al-Khawarizmi, ya, dan seterusnya. Itu banyak sekali berbagai hal teori itu dikemas dengan nama-nama mereka untuk mengabadikan bagaimana ketulusan riset mereka yang memberikan maslahat dalam kehidupan. Ya, tapi sayangnya kata Allah, ya, mereka cenderung kepada urusan dunia, ya, yang dengan itu mendapatkan keuntungan yang ya, sementara saja, yang tidak memiliki nilai dalam kehidupan. Nah, proses yang terjadi ketika seseorang, bahkan redaksi Qur'annya akhlada, ya, akhlada ilal ardi, ya, itu tajam sekali itu, ya, dikuasai oleh nafsunya yang seakan-akan menganggap akhlada itu kan dari akhlada yukhlidu, itu akar kata infinitifnya terambil dari diksi khalada, ya, ada namanya khalid, ya, jamannya khalidina fiha, gitu kan, kekal kan, kekal. Jadi kalau kita ingin tarik dalam nuansa sarafnya dan perpaduan gramatikal bahasa Arabnya, itu ada semacam pengaruh kepada jiwanya bahwa dunia ini menguasai dirinya seakan-akan akan menjadikan dirinya kekal dalam kemuliaan, kekal dalam kehebatan. Ya, dibawa tuh kuasai harta supaya kamu bermartabat, supaya kamu hebat. Cuman caranya salah. Ada yang korupsi, ada yang nipu, ya kan? Bahkan ilmunya dipakai untuk berbuat curang seperti itu. Ya, koruptor itu kan kalau nggak pintar mustahil bisa korupsi, ya kan? Ahli hukum bisa memutarbalikkan fakta dalam hukumnya. Ya, ahli ekonomi bisa mengarahkan pada nilai-nilai keburukan, bikin krisis. Kalau bisa selevel dunia krisis semua, ya kan? Sehingga terjadi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Itu kan fatal, luar biasa dampaknya. Ya, dan mereka menduga dengan seperti itu, mereka merasa lebih hebat. Ya, mereka terangkat gitu, seakan-akan punya power. Ya, mereka lupa bahwa satu saat semua power itu, semua kekuatan itu, semua kehebatan itu yang terasa begitu hebat, itu akan runtuh seketika, sirna, hancur ketika malaikat maut sudah berada di hadapan. Dan hilang keseluruhannya itu dan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi bahkan dikolaborasikan dalam narasi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan kejahatan sistemik yang dibangun oleh Firaun, Qarun dan Haman. Jadi 3 persoalan yang kita bahas dari beberapa pekan ke belakang sampai dengan edisi saat ini itu langsung dinarasikan oleh Al-Qur'an dengan contoh yang sangat sempurna. Ya, Firaun dengan tahtanya, Qarun dengan hartanya, Haman dengan pemikirannya, ya, dengan ilmunya. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ketika disatukan jadi sistemik, itu yang paling berbahaya. Nah, kita sudah atasi persoalan harta, persoalan tahta, tinggal sekarang kita masuk ke persoalan pengetahuannya, bagaimana mengarahkan pengetahuan ini kepada aspek yang bermanfaat sehingga melahirkan produk yang bermartabat dan punya nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang abadi hingga menuju akhirat. Ini poin terpenting yang akan kita bahas. Sehingga tidak ada haman-haman kekinian, ya, yang dengan itu mengarahkan nilai-nilai pada keburukan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman sekalian, karena semua kita punya potensi ilmu yang dahsyat yang jika dikuasai tapi kemudian diarahkan pada hal yang negatif bisa melahirkan banyak mafsadat dalam kehidupan. Karena itu kita akan teruskan pendalaman ini dengan pertama membahas dan mendalami seputar fitrah kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan potensi ilmu yang sangat luar biasa. Kemarin sudah kita berikan pengantarnya, sekarang kita akan dalami. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana isyarat Al-Quran dalam mengaktifkan potensi pengetahuan ini.
ya yang sangat dahsyat gitu, dengan memori yang sangat luar biasa. Bagaimana mengaktifkan itu dengan cara yang benar sehingga seluruh potensi-potensi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk data-data pengetahuan yang kemudian ditransformasikan jadi sebuah informasi, dari informasi menjadi knowledge, dari knowledge jadi produk dalam kehidupan yang sifatnya bermanfaat, tidak hanya untuk dunia sampai bahkan menuju akhirat. Seperti apa konsep dalam Al-Qur'annya, bagaimana ayat-ayatnya, dan bagaimana ayat-ayat itu membimbing kita untuk menekuni pengetahuan yang benar sehingga melahirkan satu produk-produk kebaikan. Insya Allah materi ini kita akan coba lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Jadi kita sudah dekat Isya ini, ada teman-teman juga yang tergabung, sudah tercatat di kami dari luar Indonesia. Ya kami lihat ada dari Malaysia tadi, ya, ada dari Taiwan, ya dari mana lagi itu teman-teman, dari Singapura, ya, dan akan bergabung juga dengan beberapa kerabat lain. Di sini sudah masuk waktu Isya, waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi. Kita jeda menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya, dan insya Allah kita lanjutkan kembali setelah menunaikan salat Isya berjamaah dengan materi pembahasan yang tadi tengah kita ketengahkan di hadapan Anda semua. Demikian untuk sementara, lanjut ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan beserta amalan sunnah yang menyertainya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian izinkan kami menyapa saudara-saudariku di belahan dunia, baik itu di negara kesatuan Republik Indonesia ataupun di luar Indonesia yang tergabung dalam saluran ini di Hidayat Official di program Aqsa. Selamat bergabung dan ikuti dengan baik, pahami apa yang kita akan kaji. Dan bagi Anda yang belum memasuki waktu sholat sesuai dengan daerah di tempat Anda menetap, disiapkan dengan baik, dikhusyukkan untuk menunaikan ibadah, dan kita sama-sama bermohon semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk melanjutkan apa yang akan coba kita uraikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi pada setiap hambanya, terkhusus insan beriman yang yakin dengan segala ketentuan yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, akan petunjuk-petunjuk yang memudahkan kita untuk menggapai segala harapan dalam kehidupan. Bekal terbaik yang Allah berikan kepada kita diantaranya adalah pengetahuan. Dan ini bekal pertama yang Allah langsung berikan kepada Adam alaihissalam. Kemudian diperkenalkan kemampuan ini kepada seluruh malaikat yang hadir pada saat itu, beserta makhluk-makhluk lain yang terkondisikan pada saat itu. Kemudian juga ditegaskan bahwa dengan pengetahuan ini ada banyak hal yang bisa dihasilkan dalam kehidupan dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mengeksplorasi, bagaimana mendalami pengetahuan ini, meluaskannya, dan menghasilkan nilai-nilai maslahat yang bisa dibawa dalam kehidupan. Itu yang coba kita akan turunkan, sehingga dengan itu tuntas sudah pembahasan kita pada ayat ke-6 dan ke-7 menyoal golongan kedua dari kalangan manusia sebagai antitesis dari golongan pertama yang beriman kepada Allah, yang kedua menutup diri karena faktor tertentu. Faktor inilah yang coba kita akan kaji sehingga bisa kita jauhi. Orang yang terjelembab di dalamnya bisa punya peluang untuk kembali, karena setiap kita punya hak untuk bertobat, punya kesempatan bertransformasi dari perbuatan salah menjadi pribadi yang soleh, baik karena faktor harta benda, tahta, pun demikian karena pengetahuan yang disimpangkan oleh setan. Baik, mohon izin untuk mendalami kembali pertama Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-31 tentang bekal pertama yang Allah berikan kepada manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, saat beliau telah secara formal, dalam tanda petik, resmi diperkenalkan pada makhluk yang ada pada saat itu, baik dari kalangan malaikat ataupun sebagian dari jin, bahwa Adam alaihissalam akan ditugaskan oleh Allah menjadi pemakmur bumi, khalifatullahi fil ard. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Maka bekal apa yang Allah berikan pada calon pemakmur bumi ini yang akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya antar generasi. Ya, penting diingat kalimat ini karena kata khalifah pun bisa seakar dengan kata khalafa, yakhlifu, yang berarti menggantikan. Ya, karena itu Adam wafat, muncul keturunannya.
wafat lagi keturunan berikutnya, sehingga Adam melahirkan keturunan-keturunan generasi sampai dengan kini, dan kehidupan dunia berakhir dikenal dengan anak cucu Adam, disingkat dengan Bani Adam. Dalam Al-Quran ada 7 kali setidaknya disebutkan kalimat ini, ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam, hai anak cucu Adam. Sepanjang disebutkan kalimat itu, maka misi-misi pemakmur bumi, misi-misi saling menggantikan akan terus terbawa sampai dengan kehidupan ini berakhir. Karena itu penting bagi kita untuk mendalami ini, bukan hanya diberikan kepada Adam alaihissalam, tapi juga pesan yang terus berantai, tersematkan pada setiap anak cucu Adam untuk membawa itu, karena itu akan menjadi bekal yang paling utama untuk membangun segala aktivitas sepanjang kita masih berpijak di bumi, dimanapun tempat yang kita tinggali. Nah, Allah sampaikan kepada seluruh makhluk yang ada pada saat itu bahwa Allah bekali Adam dengan pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama, ini dasarnya kan? Wa 'allama ya Adam al-asma'a kullaha. Ya. Ini poinnya. Dan Allah seketika itu langsung mengajarkan. Ya, saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu untuk mengingatkan kita semua bahwa Adam ini selain juga manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah ada jin, sebelumnya juga sudah ada malaikat. Di jin sudah ada, malaikat sudah ada. Dari mana taunya jin sudah ada? Buka kembali Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Ketika ayat 28 menyebutkan penciptaan Adam sebagai manusia pertama, ayat 27-nya memperkenalkan jin sudah ada sebelum Adam. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin itu telah kami ciptakan sebelum Adam dari materi yang berbeda, yaitu dari api yang menyambar-nyambar. Jadi jin sudah ada, malaikat sudah ada. Dari mana taunya malaikat? Karena Allah berfirman kepada malaikat saat akan menciptakan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'im masnun. Ya, jadi teman-teman sekalian, Adam manusia. Tapi perlu diingat bahwa Adam pun nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa pesan-pesan samawi, risalah-risalah rabbaniyah. Walaupun itu baru disampaikan sebatas lingkungan pribadi, karena Adam turun ke bumi, umatnya belum ada. Baru ada beliau dan keluarganya. Karena risalahnya terbatas disebut dengan nabi. Dipilih oleh Allah, dipilih dengan membawa misi tertentu disebut dengan istafa. Ya, misinya disebut dengan risalah. Orangnya punya sifat disebut dengan rasul. Ya, pemilihannya disebut dengan istafa. Yastafi, ya, sifat yang melekat pada pemilihannya disebut Mustafa. Karena itu Rasulullah disebut Al-Mustafa, ya, para nabi disebut Al-Mustafa. Kemudian istafa, yastafi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Ya, Allah sungguh telah memilih Adam dengan pilihan tertentu, dengan misi tertentu, ya, sebagai seorang nabi. Kemudian wa Nuh sebagai seorang rasul pertama, wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Itu banyak yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Wa ala Imran, dan ada keluarga besar Imran yang juga dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini poinnya. Jadi karena beliau itu manusia, maka punya fitrah kemanusiaan. Karena beliau itu nabi, maka punya fitrah kenabian. Apa di antara fitrah kenabian itu? Fitrah kenabian menjadikan beliau diajarkan langsung oleh Allah. Ya, ini yang melekat pada fitrah seluruh nabi. Jadi nabi-nabi itu mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ilmunya, adabnya pun langsung Allah yang mengajari. Ya, sangat populer ketika beliau menyampaikan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung yang mengajarkan aku adab dan menyempurnakan adabku. Ya, adab adalah nilai-nilai kemuliaan, ya, yang diberikan dari proses pendidikan. Sedangkan akhlak, nilai-nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah. Ibadah melahirkan akhlak, pendidikan, ilmu melahirkan adab. Karena itu senafas antara ilmu dengan adab. Nabi Muhammad itu, Allahu Akbar, akhlaknya langsung diberikan, dibimbing oleh Allah, adabnya diajarkan oleh Allah, ilmunya pun ditanamkan oleh Allah. Sempurna ketiga-tiganya. Jadi tidak perlu disoal kalau beliau mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Orang yang sangat terpercaya, siddiq, amanah, fatanah, tabligh, dan sebagainya. Semua puncak kemuliaan melekat pada dirinya. Karena dipersiapkan menjadi rasul untuk semesta alam sampai kehidupan berakhir. Sehingga masih sempurna semua sifat-sifat ini. Hanya yang ingin saya tekankan adalah sifat kenabian menjadikan seluruh pengajaran itu langsung diberikan, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu terkait dengan misi risalahnya atau misi nubuahnya. Jadi wa'allama, ya, dan Allah langsung mengajarkan pengetahuan. Karena ini adalah akar dari kata ilmu.
Ya, ilmu itu dari bahasa Indonesia, ilmu itu diserap dari bahasa Arab. Ya, ilmun. Ya, alima ya'lamu ilman. Ya, jadi ilmu asalnya dari bahasa Arab. Ya. Dan Allah mengajarkan langsung ya pengetahuan kepada Adam alaihissalam al-asma'a kullaha, tentang semua benda-benda. Ya, asma jamak dari kata isim, berarti benda. Ya, banyak tafsirannya di sini. Ya, semua yang termasuk kategori benda, nama-nama itu diajarkan. Yang di langit, yang di bumi. Ya, saya kebayang nggak sih berapa benda yang ada di langit? Asteroid ya, itu berapa banyak jumlahnya? Ya, bintang gemintang, belum meteor, belum segala rupa, itu baru di langit, belum di bumi. Ya, jadi nggak terbayang. Ternyata ada sesuatu yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saya ingin tunjuk dulu sisi kemanusiaannya. Bagaimana seorang Adam alaihissalam dengan fitrah kemanusiaannya diajarkan oleh Allah dan memorinya mampu menampung seluruh benda-benda yang diajarkan. Berapa banyak benda itu? Sehingga kita bisa berkata berapa sih kemampuan memori manusia itu? Dahsyat. Ya, saya pernah katakan dalam beberapa kesempatan, Anda kalau tidak percaya, ingin menguji bagaimana pintarnya kita, bagaimana memori kita dengan potensi yang sangat tinggi, silahkan tuliskan semua jumlah benda-benda yang Anda ingat. Ya, sekarang aja di sekitaran kita ini, sebutkan. Ada A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Sudah berapa ratus, berapa ribu yang bisa kita tuliskan. Baru sebatas di lingkungan tempat kita beraktivitas. Itu pun yang sifatnya tersekat. Ya, baru di rumah misalnya. Ya, sekarang kita bicara dari perjalanan kehidupan kita. Berapa banyak kita telah menemukan benda-benda, nama-nama. Ayah, ibu, kakek, nenek, famili kita semua, tetangga, kerabat, kawan, dan sebagainya. Berapa terkumpul? Baru orang, ya kan? Belum kita belajar tentang nama-nama malaikat, tentang nama-nama A, nama B, ya. Belum tentang hewan-hewan, belum tentang tumbuhan, belum tentang benda-benda langit, belum tentang nama-nama ikan, jenisnya sudah banyak. Belum tentang bahasa-bahasa, sekarang bahasa sudah beragam, ya kan? Sudah banyak perkembangannya. Berapa sih kapasitas memori kita itu? Jadi saya ingin tunjukkan bahwa fitrah kemanusiaan, setiap manusia itu saat diciptakan, tercipta, itu sudah membawa satu potensi yang sangat dahsyat terkait dengan potensi keilmuan. Jadi, fitrah kemanusiaan menjadikan setiap manusia itu punya potensi pengetahuan, potensi ilmu yang luas sekaligus dalam jika mampu mengeksplorasi itu semua. Jadi, saya sering tegaskan dalam berbagai kesempatan, tidak ada manusia bodoh. Hanya di lagu manusia bodoh itu. Yang ada itu barangkali lingkungan yang tidak kondusif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang bersangkutan, potensi-potensi ilmunya. Ya, cara mengajar yang tidak tepat, ya, guru yang kurang tepat dalam mengajarkan, kurang sabar. Ya, pun demikian lingkungan yang tidak kondusif ketika orang-orang ini berusaha menggali potensi pengetahuannya. Yang ingin saya katakan yang pertama, ilmu itu anugerah, potensi itu sudah ada, sudah tertanam. Jadi manusia itu mau jadi apapun itu peluangnya dahsyat, besar. Ya, memorinya luar biasa. Bahkan ada penelitian dulu, ya di Barat bahkan ada yang menyebutkan di University of California. Ya, saya pernah baca referensi buku itu menyebutkan riset tentang kapasitas memori manusia yang standar saja. Ya, yang paling standar itu 100 juta gigabytes. Ya, 100 juta gigabytes. Anda bayangkan sekarang pakai flash disk saja, ya misalnya yang berapa giga, 8 giga, ya 10 giga, 60 giga, itu kalau dikumpulkan informasinya berbentuk hard copy, buku apa kumpulkan, barangkali rumah mewah pun tak sanggup menampung segala hal yang bisa dijadikan dalam bentuk hard copy tadi. Dan itu sepersekian kecil, ya sepersekian dari anugerah memori yang telah Allah tanamkan pada seorang makhluk bernama manusia. Dahsyat. Jadi saya ingin membawa sebuah narasi untuk memberikan motivasi pada setiap diri. Tanamkan, katakan pada jiwa kita, saya makhluk pintar. Saya makhluk berpengetahuan. Ya, tidak tercipta kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagai makhluk yang sangat bermartabat. Makhluk yang punya nilai, makhluk yang mulia. Jadi jangan rendahkan kemuliaan kita ini dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya, kita ini makhluk istimewa. Katakan pada diri kita, Allah memuliakan saya dengan sangat istimewa. Bahkan dengan potensi keistimewaan ini bisa lebih tinggi derajatnya dibanding dengan malaikat. Allah sudah mengangkat. Kenapa Anda merendahkan diri sendiri? Hei, para pelajar dimanapun Anda berada, khususnya yang muslim, ya, yang tersambung dalam kajian ini, saya katakan kepada Anda semua, jangan pernah mengatakan pada diri Anda, saya nggak bisa. Saya tidak mampu, susah nih matematika, nggak bisa nih fisika. Tidak, kawan. Katakan pada diri Anda, saya adalah makhluk istimewa yang bisa mengatasi berbagai materi apapun yang saya pelajari, saya bisa kuasai. Karena semua potensi itu telah Allah tanamkan pada diri kita. Keyakinan membangun sebuah kekuatan yang akan memberikan transformasi pada diri kita untuk jadi manusia yang istimewa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Catat itu. Ya. Jadi ini poinnya. Hanya bedanya karena kita bukan nabi. Ingat, kita bukan nabi, ya.
fitrah kenabian tidak kita miliki. Awas hati-hati. Fitrah kenabian diajarkan secara langsung. Ketika Allah mengajarkan redaksinya allama. Kita hanya memiliki potensi pengetahuannya, ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Tinggal sekarang persoalannya bagaimana menggali potensi ini sehingga keluasannya bisa kita dapatkan, kedalamannya bisa kita raih. Caranya adalah dengan menggali seluruh ini dalam bentuk turunan kata ini. Allama, mengajar, ya sifatnya disebut ta'lim. Di ta'lim itu mengajar sebetulnya, bukan belajar. Ya, ingat mengajar, yaitu sifatnya, masdarnya dari kata allama yu'allimu ta'lim. Jadi kalau Anda mau ikut belajar, jangan katakan mau kemana, mau ta'lim dulu. Itu Anda mau ngajar dulu. Yang benar dari ta'allama. Jadi kalau ini allama, maka untuk yang belajar menggunakan ta'allama. Ya, ada ta'nya di depan. Ta'allama ya ta'allam. Ya, fahuwa muta'allim, orang yang belajar. Jadi, untuk bisa kemudian mendapatkan raihan potensi ini, semua mesti digali. Jalurnya ta'allum. Belajar. Ta'allum, belajar. Karena itu, petunjuk Nabi SAW, yang dengan itu seluruh sahabat bertransformasi dari manusia-manusia yang tadinya disifati dengan diksi yang sangat luar biasa, buruk, ya, kalimat jahiliyah, perilakunya jauh dari nilai-nilai kemuliaan, tiba-tiba bertransformasi menjadi khairu ummah. Ya, dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran. Tapi apakah seketika Al-Quran turun langsung jadi khairu ummah? Tidak. Belajar dulu mereka. Belajar dari Nabi yang dipilih oleh Allah mengajarkan secara langsung, mereka belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena di sini tak di sini di antara maknanya menunjukkan kesungguhan. Nanti banyak ya makna tak yang menjadi awalan dari sebuah kalimat di bahasa Arab. Nanti di ilmu sharaf ragamnya di antara maknanya nanti ada menunjuk pada kesungguhan, keseriusan. Apalagi ada tasydid di sini ya, yang secara bahasa bukan menunjuk pada satu makna double, dua kata yang disatukan, yang satu sukun, yang satu berharokat. Di dalamnya ada dua. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Ta'al, sukun, la'ma. Itu baru gramatikal dasar. Ya, tasydid juga menunjuk pada sesuatu makna lugawinya seakar dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Ya, sesuatu yang berliku, kadang butuh perjuangan, sesuatu yang keras. Ya, kadang belajar itu tidak mudah, butuh perjuangan, bangun, semangat, mengentasi rasa malas, ya. Kalau masuk kelas, kadang-kadang juga kita harus berjuang ya dengan ego kita, ya dengan keadaan diri kita, bertarung dengan semangat kita. Untuk duduk paling depan kadang nggak mudah, pilih-pilih di belakang, nggak nanya, kadang-kadang tiduran, ya. Tapi dahsyatnya ujian masih nomor 1 di Indonesia. Ya itu artinya apa? Potensinya tinggi, kita luar biasa gitu, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin katakan di sini, Nabi memberikan sebuah petunjuk dengan sangat singkat. Kalimat beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu mengeksplorasi, menggali dengan sungguh-sungguh, ya. Hadapi segala tantangannya, tetap semangat, ya. Mereka berhasil menggali makna-makna Al-Quran dengan sungguh-sungguh, semangat, tantangan tidak mudah, datang belajar kepada Nabi, ada ancaman, intimidasi, bahkan tidak sedikit yang dieksekusi, tapi hasilnya apa? Hasilnya abadi terpatri hingga kini, dengan nilai-nilai kebaikan yang melegenda. Sampai dengan saat ini kita bisa mengambil manfaatnya. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat mulia lainnya yang mewariskan banyak hal yang bisa kita teladani sampai dengan kini. Karena itu, teman-teman sekalian, poin yang bisa kita ambil, kesimpulan pertama, 1. Sebagai manusia, kita telah dianugerahi oleh Allah. Ya, anugerah terindah yang pernah kita miliki, yang diberikan langsung oleh Allah sebagai penanda keistimewaan untuk kita semua. Apa itu? Adalah potensi pengetahuan, potensi ilmu. Nah, ini dasar yang harus kita pahami dulu. Potensi ini yang coba oleh setan itu dipalingkan kepada nilai-nilai keburukan. Ya, jadi digali sudah keluar, sama setan dimanfaatin pada yang buruk. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, gitu. Jauh-jauh belajar kita yang simpel-simpel. Ini loh cara betulin kunci, ini loh cara buka yang susah. Dibisikkan oleh setan, tiba-tiba buka nih kunci motor dalam sepersekian detik, bawa motornya. Buka kunci mobil, buka kunci rumah orang. Alih-alih rumah sendiri yang dibuka, ternyata rumah orang yang kemudian dijelajahi. Itu persoalan. Fansalakha minha, berpaling dia dari situ. Termasuk juga nilai-nilai syariat yang tadinya benar diarahkan pada keburukan. Ini ada orang belajar tentang akidah, belajar tentang fikih, dialihkan pada nilai-nilai keburukan. Ya, untuk melukai orang lain, kasih fatwa-fatwa yang tidak benar, meledakkan diri, tembak ini, bom ini, dikuasai pada nafsunya, wattaba hawa. Ya, kata Al-Quran, wattaba hawa, dia diikuti hawa nafsunya. Ini yang berbahaya. Baik dia menciptakan diri sendiri ataupun di-create oleh orang lain.
Tapi poinnya adalah dia ditunggangi oleh setan untuk membuat sebuah hal-hal buruk dalam kehidupan. Dan ini luas bisa kita dapatkan. Silakan. Ahli hukum yang dihukum, ahli ekonomi yang menyimpang, ya, ahli politik yang kemudian menggunakan politik pada hal-hal yang tidak baik, ahli agama yang menggunakan fatwa-fatwa pada hal yang tidak benar, dan segala ini bisa nampak sepanjang kita gagal memahami konsep yang dimaksudkan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Potensi ilmu ini bisa kita gali sehingga melahirkan maslahat dalam kehidupan. Itu yang coba kita akan tuangkan di kesempatan malam hari ini. Nah, kalau sudah paham, izin saya hapus dulu teman-teman. Dan sekali lagi, tolong motivasikan diri kita. Ingat baik-baik ya, motivasi diri kita, kita makhluk pintar, tidak ada yang bodoh. Termasuk teman-teman yang di STUAH khususnya, yang mencoba menghafal Al-Quran. Jangan pernah vonis diri sendiri dan simpulkan, saya nggak bisa nih, nggak mungkin. Tidak. Anugerah Allah lebih besar daripada imajinasi yang kita bayangkan. Anugerah Allah lebih indah daripada perkiraan-perkiraan yang kita hadirkan. Ya, yakini apa yang telah ada. Jangan mencari dan menyimpulkan apa yang tidak pernah wujud. Jelas ya? Ya. Yuk, satu. Caranya menghadirkan potensi ini sehingga menghadirkan jadi insan berkualitas. Quran surah 96 Al-Alaq. Ya, ada permintaan untuk menuliskan surahnya. Ayat pertama. Teruskan dengan kualitasnya tingkatkan. Quran surah ke-9 dulu, Taubah ayat 122. At-Taubah. Fokus. Dua ini dulu. Nanti terakhir kita tutup dengan yang Al-Mujadalah untuk memberikan gambaran lebih spesifik apa yang harus kita cari. Yuk kita ambil dua ini dulu teman-teman poinnya. Bismillah, kita mulai dengan Quran surah 96. Ini wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dimulai dengan ayat pertamanya dulu. Ya, saya ingin jelaskan sedikit saja, berbagi dengan teman-teman. Tidak bermaksud menggurui, saya mohon maaf karena boleh jadi setiap kita telah mengetahui informasi ini. Namun penting dihadirkan untuk merefresh, ya, sehingga dengan itu ingatan kita terfokus kembali. Teman-teman, bukankah kita sangat mengetahui bahwa kondisi Rasulullah SAW pada saat beliau hidup, saat beliau beraktivitas sampai menerima wahyu itu, ya, tidak pernah beliau belajar dari referensi manapun. Madrasah, nggak pernah masuk sekolah, nggak ada guru yang membimbing. Beliau juga ummi, tidak punya kemampuan untuk membaca secara langsung apa yang ada di hadapan beliau. Sehingga semua itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi untuk menepis tuduhan-tuduhan yang datang kemudian, yang kelak akan mengatakan bahwa Muhammad itu tukang rekayasa. Ya, Al-Quran bikinan Muhammad SAW, hadis-hadis itu palsu dan sebagainya. Ini sudah terbantahkan dengan fakta sejarah sendiri. Itulah indahnya ketika Allah sudah menetapkan ke depan sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa menyoal. Ya, dan kaidah berkata begini, ketika Anda saleh, ingat, maka kesalehan itu akan memberikan dampak kebaikan bagi pribadi dan mengangkat serta melebarkan aura, ya, kemuliaan Anda pada orang lain. Orang lain akan senang. Itu saleh. Tapi ketika Anda muslih, baru tantangan itu akan datang. Boleh jadi yang paling dekat pun akan menyoal. Saleh adalah baik, muslih memperbaiki. Beda antara saleh dengan muslih. Rasulullah ketika masih saleh, belum diangkat jadi nabi, rasul dengan tugas muslih, memperbaiki orang. Ya, saleh semua menyanjung. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya, ya, semua yang negatif-negatif misalnya bahkan berkata, itu Muhammad SAW Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang hebat, paling jujur, semua kenal. Nggak pernah mabuk, nggak ikutan zina, nggak curang dan sebagainya. Hai Muhammad SAW, saleh. Tapi ketika muslih, baru datang persoalan. Nabi ingin memperbaiki di masyarakatnya. Ini yang tidak tepat, ini yang demikian, ini yang harus lurus. Maka mulai muncul tantangan-tantangan. Dari mulai gangguan, intimidasi, persekusi, hingga beberapa sahabatnya dieksekusi. Ini fitrah dalam kehidupan. Nah, karena itu, tantangan-tantangan ini akan hadir bahkan sejak kita mulai mendalami pengetahuan-pengetahuan. Minimal dari setan. Ya, minimal dari setan. Itu yang harus kita hadapi. Ya, karena itu, saat masuk ke sini, kita akan kembali kondisi Rasulullah SAW. Ingat baik-baik, saat beliau akan menerima wahyu pertama itu, tidak pernah mendapatkan pengajaran, background yang nggak pernah belajar, tidak ada guru, dan tidak ada kemampuan bahkan untuk sekedar membaca apa yang ada di hadapannya. Lalu turunlah kemudian ayat yang sangat istimewa itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dimulai dengan kalimat Iqra. Sangat populer riwayatnya mengatakan bahwa Jibril alaihissalam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat pertama, Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Bahkan maknya itu nafi itu disambungkan dengan ba.
Jadi kalau huruf nafi ketemu ba, maknanya taukid, penguat, ingin meyakinkan pada orang. Nabi bisa berkata begini, ma qara'tu, saya nggak baca, saya nggak bisa baca. Tapi beliau memilih untuk menekankan, menegaskan, saya benar-benar nggak bisa baca. Itu artinya. Ya, baik ma, laisa, ketemu ba itu taukid. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah ingin menegaskan? Ya, bukankah Allah yang setegas-tegasnya, yang sekuat-kuatnya hakim yang paling adil? Ya, saya tegaskan ya, bukankah Allah itu hakim yang paling adil, kata Allah. Jadi Nabi mengatakan, saya tegas mengatakan, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Dengan ma'ana biqari, ma'ana biqari. Sampai yang ketiga itu, dipeluk kemudian dengan erat, tenang keadaan dirinya. Nah ini juga, kalau kita mengambil sisi akhlak. Ya, jadi ada hadis-hadis yang sesungguhnya ada terkait berkelindan dengan pengajaran-pengajaran aspek yang lain. Ya, ada aspek akhlaknya, ya, ada aspek muamalahnya, termasuk hadis-hadis tentang pengajaran. Saya kira beberapa guru ini penting mengeluarkan hadis-hadis ini karena memberikan referensi bagaimana berinteraksi dengan murid. Ya, jadi kadang-kadang suka langsung masuk kepada esensi, mukadimah nggak dikaji. Padahal satu kesatuan itu pengajarannya. Ya, saya beri contoh misalnya, selain yang ini saya lompat sedikit dulu. Masih ingat tentang hadis Islam, iman dan ihsan? Kan yang diajarkan itu saja. Ya, datang Jibril mengajarkan Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Lupa tentang mukadimahnya. Padahal itu pun penting. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sangat populer di hadis Jibril. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, ya, shadidu sawadi sya'ri, ya, kemudian la yura 'alaihi atharus safari. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk santai, tiba-tiba datang seorang lelaki, entah dari mana datangnya, pakaiannya putih bersih, ya, rambutnya tersisir rapi, tidak nampak bekas-bekas keringat. Jadi maksudnya apa? Fokus pada tujuan, enggak mampir-mampir. Ya, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengambil saf yang paling depan, fa asanda rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menempelkan lututnya dekat lutut Nabi. Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Baru masuk ke intinya. Ya, tapi pembuka ini menunjukkan satu ajaran yang besar. Apa kata ulama? Ya, apa kata para ulama melihat pada mukadimah hadis ini? Jika seorang penuntut ilmu ingin belajar, maka siapkan dari tempat dia tinggal untuk fokus. Di tengah jalan jangan mampir-mampir. Ya, mau belajar ke Al-Ihsan dah kebayang. Ada mie teknya sebelah mana ya? Baksonya sebelah mana ya? Jusnya mana ya? Stiknya yang ini nih kayaknya. Jadi fokusnya itu terpecah. Alih-alih mau belajar, setan menunggangi akhirnya. Apa yang disampaikan Ustadz yang terbayang mie tek gitu kan, jusnya dan sebagainya. Itu bagian-bagian tertentu. Ya, sehingga ada sebagian bahkan yang mampir dulu sehingga energi yang ada yang harusnya fokus untuk belajar tersita kemana-mana. Ya, lalu setelah itu seperti Jibril yang menyamar tadi, datang kepada Nabi, menunjukkan adab seorang murid, bagaimana datang. Datang ambil saf paling depan. Anda nih, anak-anak kita, tempatkan, masuk ke sekolah, jangan malu bawa. Tempatkan tempat duduk yang paling depan. Yang pertama. Ya, di depan itu jelas fokus. Anda taklim aja di depan pasti fokus. Beda kan dengan di belakang kamera, bisa sambil minum, sambil ngopi, sambil apa. Ini kan santai Anda di majelis ilmu, datang depan saya. Demi Allah saya katakan, mustahil saya lihat Anda misalnya sambil makan mie. Ya Ustadz, ya Ustadz. Mustahil, pasti Anda fokus. SMS bunyi aja nggak Anda balas, nggak Anda lihat, WA nggak Anda update, nggak mungkin Anda bikin status depan saya, ceklik sedang ngaji dengan Ustadz Adi, mustahil, Anda pasti fokus. Demikian anak-anak kita, paling depan. Ya, saya di Tripoli itu belajar paling depan Ustadznya langsung. Ya, sehingga semua energi kita bisa terfokus, bisa melihat dengan baik. Ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi, teman-teman sekalian, ini diantara pengajaran. Ya, dan fokus pada hal yang akan kita pelajari. Ini luar biasa, ya. Bahkan dicontohkan langsung bertanya dalam keadaan yang nyaman, dan Nabi pun mengondisikan keakraban yang sangat luar biasa. Jibril alaihissalam ketika melihat muridnya dalam tanda petik ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu. Melihat kondisi seperti itu. Ini kan guru dengan murid. Ya, Jibril mengajarkan, Nabi belajar. Banyak redaksi hadis seperti itu. Ini dalam konteks pendidikan ya. Awas jangan dipotong video saya nih. Ya, ini ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang nggak tepat jadi melebar pembahasannya. Lihat bagaimana tipikal Jibril, seorang guru kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seorang murid. Ketika melihat kondisi muridnya, mulai merasakan pesimis, saya nggak bisa baca, nggak bisa. Apa yang terjadi? Pendekatan yang dilakukan, dipeluk, diyakinkan, diberikan ketenangan. Duhai guru-guruku, duhai keluargaku, saudara-saudariku yang tengah mengajar di TK kah, di SD kah, ya, atau orang tua kah, ketika melihat anak-anak merasa kesulitan, alih-alih kita, maaf, mengeluh kesahkan, bahkan kemudian ada di antara tidak sedikit yang kemudian mohon maaf melahirkan kondisi emosi sampai marah-marah kepada anak. Hadis mengajarkan, peluk dia. Berikan ketenangan. Kamu mampu sayang. Kamu bisa. Ya, tapi ini pun ada adabnya. Jangan dosen peluk mahasiswi. Misalnya itu nggak mungkin. Atau peluk mahasiswa. Bukan. Ini kondisi tertentu. Anak-anak SD sama gurunya. Gitu kan? Anak TK mungkin. Ya kalau ke mahasiswa nggak begitu. Mahasiswa nggak begitu. Ya ini ada tempatnya. Ya ada kondisinya tertentu. Jadi saya ingin katakan, cari jalan yang sesuai, motivasikan. Kita bisa katakan kepada orang-orang yang nalarnya telah sempurna di SMA ke level mahasiswa, kamu pasti bisa.
Kamu punya kekuatan. Ya, untuk masuk kelas ini saja harus diseleksi kalangan-kalangan spesifik istimewa. Jadi ketika kamu masuk kelas ini pun kamu sudah istimewa. Karena itu Allah sudah berikan kekuatan dari sejak awal kamu bisa mengatasi segala persoalan. Semangat. Baca lagi, pahami lagi. Boleh jadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi Allah ingin menguatkan kemampuanmu hingga kamu bisa meneliti berkali-kali. Dan ke depan itu yang akan bermanfaat. Ya. Jadi butuh kalimat-kalimat itu untuk menguatkan. Nah, apa yang terjadi? Iqra, dipeluk, disampaikan, lalu muncullah kalimat itu dengan sempurna. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya turunkan ke bawah sini untuk menyambungkan. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, ini luar biasa dalam kalimatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, kata perintah, fi'il amr. Ya. Bacalah olehmu. Jangan karena ketidakmampuan kamu untuk baca. Jangan karena alasan kamu nggak pernah sekolah, tidak ada guru yang mengajarkan. Seperti segelintir orang pernah belajar pada saat itu. Kamu tidak. Ya, baca itu semua. Bismi rabbik. Atas dasar Rabbmu. Niatkan karena Allah, Rabbu. Dan yang dipilih di sini kalimat Rabb. Allah memilih diksi, menetapkan diksi Rabb. Ya, bisa Allah mengatakan Iqra bismillah alladzi khalaq. Apa yang ditetapkan oleh Allah kalimat rububiyahnya. Iqra bismi rabbik. Kalimat Rabb ini itu mengandung nilai-nilai rububiyah, perawatan, pemberian, ya, segala kecukupan, jaminan, penyembuhan dari penyakit, ya, pemberian segala kenikmatan. Ya, karena itu Allah sudah mendeklar dari sejak kita dalam kandungan ibunda kita telah tertanam, ada perjanjian yang dibangun, diabadikan di Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Dibaca kembali oleh kita untuk mengingatkan kita bahwa itu pernah terjadi. Ya, jangan Anda katakan kami lupa, karena Quran pun mengatakan supaya kamu nggak lupa, ingat lagi nih, saya turunkan lagi. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai kamu berkata di hari kiamat, lupa ya dengan perjanjian itu. Saya sudah ingatkan kembali, ya. 24 jam dalam sehari 5 kali panggilan untuk mengingatkan. Aku sebutkan nama aku dan seterusnya. Perjanjian dibacakan. Ya kan? Ayatnya diturunkan kembali. Tapi saya mau katakan, ketika Allah membangun komitmen dengan kita, diksi yang disampaikan kalimatnya Rabb mengandung nilai rububiyah. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku sebagai Tuhan yang akan merawatmu, menyembuhkan kalau sakit, mengampuni kalau berbuat dosa, memaafkan kalau salah, mencukupkan segala rezeki kebutuhan. Apakah kamu mau menjadikanku sebagai Tuhan? Komitmen kau? Ya? Dan yakin kepada aku, mengikuti semua perintahku? Ingat poinnya, mengikuti semua perintahku. Jadi kalau Anda nagih sekarang, ya Allah katanya engkau sembuhkan, kenapa nggak sembuh-sembuh? Tanya dulu dirimu, Suneo. Ya, perintah Allah itu diikuti tidak? Ya. Suneo singkatan suka nengokin orang, alih-alih lihat orang lain, singkat lihat diri Anda sendiri. Ya, jadi ini nggak ada kaitan dengan Nobita, Giant, Doraemon, Shizuka, tidak. ini kadang saya munculkan kalimat sebetulnya ada singkatan-singkatan tertentu. Jadi teman-teman sekalian, lihat dirimu. Ya, perintah Allah diamalkan nggak? Jadi kan itu terkait berkelindan. Ya, Anda menuntut sesuatu, tapi jalan menuju itu nggak diikuti. Ya, katanya ingin bahagia, katanya ingin nikmat, Allah kasih. Jalannya lewat apa? Salat. Makanya panggilan salat mengandung unsur kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, kamu dapatkan kebahagiaan, kamu dapat kesuksesan. Salat menyambungkan kau online dengan Allah. Allah pemilik segala rizki dan kemuliaan serta kebahagiaan. Ketika Anda menghadap, Anda minta, Allah berikan. Anda pengen bahagia tapi nggak salat, kan nggak nyambung. Kan? Anda pengen rizki tapi jauh dari pemilik rizki, kan mustahil. Bagaimana cara berpikirnya? Ini poin-poin ini penting kita hadirkan. Ya karena itu, dalam beberapa kesempatan, ada banyak diksi dalam Al-Quran menggunakan kata Rabb untuk menegaskan kembali komitmen yang telah kita bangun. Makanya dalam setiap permintaan, banyak kan menggunakan kata Rabb. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabb. Termasuk dalam konteks ini, Allah menegaskan, menguatkan, meyakinkan pada Rasulullah SAW. Hei, aku Rabbu yang berjanji kepada memberikan segala kemudahan, kenyamanan, ya, segala kebutuhan, segala solusi. Kamu berbicara tentang bacaan, aku ini menciptakan kamu saja yang lebih kompleks dari bacaan, begitu mudah bagiku, apalagi hanya menjadikan engkau sekedar mampu mengikuti bacaan. Ya, mencipta kamu saja yang kompleks, nggak ada satupun yang bisa. Satu unsur saja dari tubuh kita nggak mudah kemudian untuk dibuat. Mata, berapa sarafnya? Ya, telinga sampai ke ujung kaki, nggak ada yang bisa bikin seperti itu. Bagi Allah, kun fayakun. Ya, difirmankan jadi. Jadi manusia yang kompleks saja, kata Allah, bagiku sangat mudah, apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Tapi poinnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan karena Allah. Lalu apa yang terjadi?
Seketika, ketika semua energi dipusatkan pada satu titik itu saja, tidak bergeser kepada yang lain, yaitu titik rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niatkan dengan benar, maka apa yang terjadi? Sangat mudah diikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diikuti. Ternyata lancar. Bukan cuma satu ayat, Allah buktikan ayat yang keduanya. Ya, khalaqal insana min 'alaq, diikuti. Iqra wa rabbukal akram, diikuti. Alladzi 'allama bil qalam, diikuti. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang tadinya nggak bisa baca, yang tadinya nggak pernah sekolah, tiba-tiba bisa mengikuti bacaan, bahkan bukan cuma 1 sampai 5 ayat sekaligus. Sehingga tergambar kekuatan dirinya, tergambar kepercayaan diri yang luar biasa, sampai ke depan ingin menghafalkan dengan cepat dengan segala kemampuan yang Rasulullah SAW miliki. Sehingga turunlah firman di Quran surah ke-75 itu ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan tergesa-gesa. Engkau ingin mengeksplor kemampuanmu untuk mendapatkan semua yang aku firmankan itu dengan cepat. Ya, engkau telah komitmen menjadikan aku sebagai Rabbmu. Engkau telah buktikan dengan sempurna, dengan kesempurnaan itu aku anugerahkan kepadamu percepatan-percepatan. Cukup engkau ikuti bacaan itu, bacaan Jibril yang membimbing engkau itu. Seketika ketika engkau ikuti, Quran sudah tertanam dalam jiwamu. Pada kondisi tertentu, ketika kita membangun kedekatan dengan Allah yang sangat kuat, terjadilah satu hal yang sangat luar biasa. Dan prinsip ini, teman-teman sekalian, kita keluarkan dengan satu formula. Niat yang benar karena Allah, bukan sekedar melahirkan produk pengetahuan yang bermaslahat, tapi juga akan menghadirkan percepatan ilmu yang dahsyat. Catat itu. Niat yang benar karena Allah, bukan sekedar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah lillah. Nanti silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, Al-Imam misalnya Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi nggak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya. Insya Allah sempurna, karena itu di ilmu hadis al-ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, karena niat baiknya luar biasa, tak tergambarkan. Ya, sedang nggak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah, di Quran surah 59 tuh ayat 9 sampai 10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini. Ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan seterusnya. Produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal? Ini membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit, yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja. Untuk ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut. Tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu, jangan diikuti kalau dunia itu dikejar seperti bayangan. Nggak akan pernah kita dapati, nggak akan pernah kita lampaui. Besok kalau nggak percaya, kejar bayangan tuh. Balapan lari sama bayangan. Anda capek sendiri. Ya? Maka bagaimana caranya? Berbalik. Tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan, semua apa yang kita kerjakan, dari pengetahuan, sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan. Niat karena Allah itu, satu punya nilai ibadah, yang kedua punya nilai-nilai kebaikan. Nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat. Jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus, Anda belajar di kampus manapun. Silahkan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat. Ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik. Nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda nggak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak. Ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, jadi itu poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum, kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti
dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran. Itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat. Ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustadz, para kiai, para habaib ya, ulama-ulama kita ya, baik yang personal pun tergabung di komunitas ya, di ormas baik MUI atau ormas tertentu, doakan karena nggak mudah pelihara niat ini. Ya, di antara manusia-manusia insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal 3 golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu yang mengaku ketika ditanya, apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzdzab, bukan kadzib, tapi kadzdzab. Kadzib sekali dusta, kadzdzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja. Ngajar, untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunia banyak ingin cari subscriber saja. Kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan. Dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia. Baik ya, secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya nggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman, tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya, Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzdzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk riya. Ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan untuk apa? Dikatakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzdzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini, nggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, nggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur, maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka, supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa, selalu berpikir ya terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, beliau tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa. Ya, ngamalkannya biasa. Tapi kalau nggak tahu lubangnya, nggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpeleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindari ya. Maka rumus ini bisa kita pakai. Ya, sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita, sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja nggak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan nggak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita rasapi sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering-sering ngaji. Saya juga mengajak pada teman-teman sekalian, ayo kalau bisa nanti kita bikinlah ya semesta mengaji, misalnya bareng-bareng. Ya, saya kira anjuran ini bisa dilakukan oleh semua, khususnya yang muslim ya. Di Indonesia 200 juta kurang lebih kan. Ya, kita duduk sama-sama kan tempat masing-masing, dikomandani misalnya dari MUI, dari semua, yuk kita mohon kepada Allah, virus ini hilang, wabah ini hilang, semua orang Indonesia jadi baik-baik, kembali jadi baik, maksiat hilang. Terus kita dengan itu berikhtiar, ya, kemudian cari wasilah dengan apa? Misalnya dengan Al-Quran, kita mengaji, minta kepada Allah dengan nilai yang baik. Saya kira itu akan sangat efektif dan belum terjadi. Pun demikian, coba kita lihat. Dulu dalam penanganan wabah, ini mohon maaf sedikit ya, berbagi saja. Ada referensi yang sangat luar biasa. Misal ada kitab namanya ini, Al-Fath Rabbani fi Tartib Mustad Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani. Itu di halaman ke 204 ya. 204, ada sesuatu yang sangat menarik. Dalam penanganan wabah di Awamis pada saat itu, periodenya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di lokasi itu ada banyak pakar dari sahabat. Ya, birokrat ahli strategi, ada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kemudian ada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ada sahabat Syurahbil radhiyallahu taala anhu, ada komandannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang paling dahsyat, semua kepakarannya dibagi.
Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu komandan militer. Ya, ditugaskan langsung mengatasi di daerah karena tahu ya yang pakar-pakar wabah ya saya sekarang misalnya virolog ya epidemiolog itu tahu penyebaran virus seperti apa, ya penyebarannya bagaimana, cirinya, kekuatannya seperti apa. Tapi multiplier efeknya kan belum tentu paham. Maka yang ditunjuk pada saat itu ya komandan militer Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bisa memetakan keseluruhannya. Tapi yang paling luar biasa, saya melihat satu integrasi yang sangat dahsyat di mana ditempatkan di titik-titik yang penuh wabah itu ahli-ahli spiritual, para ulama yang memotivasi kemudian masyarakat ya meningkatkan imun spiritual mereka sehingga mentalnya menguat lagi. Ketika mentalnya menguat maka ada ketahanan dalam dirinya dan bisa melawan virus itu. Ya, naik gitu. Itu luar biasa. Jadi Amr bin As bikin strategi yang kita kenal sekarang dengan social distancing, ada lockdown, ada PSBB, parsial, total macam itu sudah ada. Ya, kata Amr bin As ini wabah ini, ya virus yang ada ini taun. Pada tahun itu virus ya, virus yang sangat mematikan yang menyebar dengan sangat cepat. Kata beliau seperti api yang menyambar-nyambar. Kalau kita kumpul semua begini, nyebarnya cepat. Ayo semua dipisah-pisah dulu, social distancing. Dipisah-pisah ditempatkan. Tapi diukur oleh beliau. Di clearance di daerahnya. Ini kalau sudah hijau, ya ditandai ke sini, dipindai di situ kalau bahasa kekinian, kan? Nanti yang keluar masuknya dicek lagi di situ, ya kalau sudah hijau dipisahkan, akhirnya virusnya kemudian dapat terputus rantainya satu dengan yang lainnya. Tapi di wilayah-wilayah yang sekarang istilahnya merah sampai hitam, ya kan? Itu banyak sekali nasihat-nasihat ulama masuk, ya disampaikan. Ya, kita jangan putus asa, kita berjuang. Kalaupun wafat kita syahid, tapi tingkatkan imun kita, tawakal kepada Allah, sabar kita berikhtiar. Itu penting. Saya sangat terbayang ya, kalau sekarang misalnya video para ulama-ulama itu diambil untuk motivasi, lalu ditembuskan ke nakes-nakes kita di rumah sakit, motivasi mereka, kuatkan, tingkatkan imun mereka, termasuk ke pasien-pasien. Saya punya keyakinan, itu akan membuat sesuatu yang luar biasa. Semua orang semangat lagi, motivasinya muncul lagi, di berita-berita dimunculkan. Ini kan yang sekarang selalu saya keluhkan, di media-media itu hampir 90% kok informasinya negatif terus itu. Ya, yang diangkat tuh jumlah kematian sekian, ini begini. Kenapa sih Anda nggak angkat yang sembuh gini? Ya, dasarnya seperti ini, treatmentnya seperti ini, sehingga orang termotivasi. Dan di rumah sakit itu hadirkan video-videonya, kuatkan, meningkat. Itu luar biasa. Sinergi itu yang perlu dibangun. Ya, mohon izin sedikit saja ya, supaya menurut saya ada banyak pendekatan-pendekatan dalam konsep agama itu secara faktual bisa sangat bermanfaat dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Karena Allah yang menciptakan kita sangat tahu tentang apa yang kita hadapi dan solusi yang paling tepat. Ya, jitu, tajam, dan terpercaya dalam menjalaninya. Itu poinnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini poinnya, pertama niatkan semua aspek dasar pembelajaran kita lillah, termasuk para penghafal Quran. Ingat itu ya. Para penghafal Quran. Ingat baik-baik. Niatkan semua lillah, tepikan urusan dunia, termasuk gelar-gelar semata. Al-Hafidh tepikan. Ya, saya pernah juga ditanya, kenapa Ustaz tidak mencantumkan Al-Hafidh? Tidak, saya bilang. Saya ingin konsisten terhadap pada satu jalur ini saja, walaupun tidak salah, tapi saya ingin menjaga ini supaya semua niat itu utuh terjaga. Ya, jadi indah. Ketika semua kita luruskan, maka bimbingan itu sedemikian cepat. Karena potensial juga terganggu. Jangan salah loh, Quran surah ke-35, Fatir, ayat ke-32. Ya, paling kiri agak ke atas sedikit ketika Allah menjelaskan para penghafal Quran, para ahli Quran itu ada 3 golongan. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan dari Al-Qur'an itu pada hamba-hamba yang kami pilih. Cuma nanti hamba-hamba itu berdasar pengaruh lingkungan, ada pengaruh niatnya juga terbagi pada 3 golongan utama. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada yang hafal Quran tapi zalim. Tidak bisa menempatkan ayatnya membimbing dia pada perilaku yang baik. Dia hafal dalilnya, tapi dia tidak tempatkan dalil sesuai dengan tempatnya. Qul huwallahu ahad. Dia katakan hanya Allah yang esa, tapi lisannya bisa berkata semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Salah. Ya, dia hafal ayatnya, la yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Ya, tapi dia bisa mencela. Salah. Ya, dia hafal ayatnya bahkan jangan berdusta, jangan mencuri, ya. Jangan berselisih, jangan lihat yang buruk-buruk, tapi dia praktekkan. Salah. Nah, itu persoalan. Baik ya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang paket hemat, hanya untuk dirinya dulu, belum bisa merubah orang lain. Ya, kadang mojok-mojok di pinggir masjid, nempel ke tembok gitu ya, di bawah kipas angin ngulang-ngulang murajaah, ada. Tapi untuk jadi imam belum, ya. Dia ingin mengatasi dirinya sendiri, menutup dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan itu pribadi. Level yang tertinggi wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, adalah orang yang bisa menjadi pionir dalam kebaikan. Dia bisa menebar nilai-nilai kebaikan, mengajak orang lain. Apa yang menjadikan dia seperti itu? Salah satunya adalah kemuliaan niatnya, keutuhan niatnya ini. Jadi dunianya Allah turunkan, bahkan bisa jadi di luar batas-batas yang dia harapkan diberikan melimpah karena Allah memandang dia sudah bisa mengelola dunia dengan baik. Ya, dan akhiratnya terjamin dengan kemuliaan. Seperti banyak sahabat Nabi mendapatinya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, setelah niat ini utuh tertanam dalam jiwa kita, maka ada motivasi kedua yang disampaikan dalam Al-Qur'an dalam tahap-tahap pembelajaran untuk mengarahkan ilmu dengan cara yang benar. Ya.
Apa itu? Turunlah satu ayat di surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Dan ayat ini sekaligus memberikan satu prestasi dan mengangkat prestise yang sangat tinggi di hadapan Allah bagi para penuntut ilmu. Ya, singkat cerita, secara singkat saja, bahwa para sahabat dulu saking semangatnya berjihad di awal-awal, jihad fisik, karena tantangan pada saat itu memang menghadirkan jihad secara fisik. Ya, jangan dibawa peristiwa di masa lalu dengan pandangan di masa kini, nggak akan nyambung. Ya, jangan menilai pandangan masa lalu dengan konsepsi pemikiran masa kini atau kejadian di masa kini, tidak. Karena tuntutan masa lalu berbeda dengan kondisi sekarang. Ya, masa-masa peperangan masa lalu, konflik antara Persia dengan Romawi, penguasaan wilayah itu menuntut orang-orang sekitar untuk mempertahankan diri, ya kan? Untuk membuka, membela, ya, ada ekspansi dibela. Jadi jangan Anda katakan misalnya orang Indonesia menghadapi Belanda kejam-kejam, tembak pakai bambu runcing, karena kita dijajah, Nobita. Jadi mesti kita pahami dulu konteksnya. Maka berjuang itu penting, menggetarkan musuh itu luar biasa. Ada getaran dengan takbir, ada granat, ada macam-macam. Memang harus konteksnya berbeda, termnya lain. Karena itu ketika kita bicara tentang kasus yang dulu itu, ya di masa-masa kenabian, saat ya, mempertahankan diri itu kuat, ekspansi datang dari mana-mana, maka muncul kemudian panggilan jihad. Bahkan Allah menjamin dengan sangat jaminan luar biasa, dengan jaminan surga dan sebagainya, dengan konteks yang benar. Ya, maka banyak tergerak orang untuk berjihad. Sampai-sampai, wah kisahnya banyak sekali. Orang baru pulang dari satu kegiatan, tiba-tiba datang ke rumahnya, udah datang dengan istri, udah berbulan-bulan nggak ketemu, gitu kan? Baru disambut, baru makan, baru segala rupa, udah bersih-bersih, tiba-tiba, ini ada munadi. Datang panggilan, pemanggil datang. Jihad fi sabilillah, jihad bisa pamit sama istri. Papa berangkat dulu, ada panggilan Allah, lebih daripada panggilan dunia kita. Ya, mohon izin dulu, kalau kembali, alhamdulillah kita jumpa lagi, kalau tidak, ketemu di akhirat. Bisa nggak begitu tuh sekarang? Bisa nggak? Nggak mudah. Atas Anda begitu mudahnya mencela orang-orang dulu dengan tingkat keimanan yang sangat luar biasa. Ya. Ringan. Terus dengan bangganya membandingkan level kita dengan mereka jauh. Jauh sekali. Karena itu saya ingin katakan bahwa setidaknya kalau tidak bisa ambil keseluruhannya, sebagiannya lah kita dapati. Ya. Bergeraklah semua itu. Sampai situasinya sedemikian, kita katakan minim lah orang tinggal. Ya. Jadi kalau semua orang berjihad, siapa yang bisa melestarikan keilmuan Islam dan sebagainya? Sampai turunlah kemudian satu ayat yang memberikan satu jaminan bahwa dengan amalan ini, pahalanya mendapatkan serupa dengan yang berjihad fisabilillah. Maka turunlah Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122 ini. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya semua insan beriman itu berjuang semua turun ke medan perang. Nggak harus turun semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada segelintir dari mereka, sekelompok mereka yang fokus untuk mendalami pengetahuan agamanya saja. Fokus, belajar tentang bimbingan ad-din. Ya, di ad-din itu kan Al-Quran dipelajari, ada As-Sunnah dipelajari. Dan ini aspeknya kemana? Bukan urusan akhirat saja. Karena agama itu hadir dimanapun. Spirit dari setiap tindakan kita itu adalah nilai-nilai agama. Ad-din. Makanya agama itu tidak sekedar ada di rumah saja, tidak sekedar ada di masjid. Di kantor ada Islam, ada bimbingannya. Di ekonomi ada Islam, di hukum ada Islam, di politik ada Islam. Karena Islam membawa sebuah nilai yang luas, komprehensif. Dalam kehidupan, pedoman hidup. Ya, bukan sekedar pedoman ibadah, pedoman hidup. Pedoman bermuamalah, pedoman berakhlak, pedoman kita berritual. Ada di situ semua. Ya, karena itulah kemudian yang memberikan sebuah nilai-nilai kehidupan. Yang memberikan spirit. Yang dengan itu bisa kita bawa melahirkan maslahat. Untuk dunia bermanfaat, untuk akhirat dapat martabat. Ya, jadi kalaupun Anda mengambil itu untuk urusan dunia saja, pasti akan makmur sukses. Silakan cek. Di Eropa, sampai di Asia tertentu, Jepang misalnya, atau Singapura, praktekkanlah hukum-hukum dasar Islam yang universal. Kejujuran praktekkan, kerapian praktekkan, keadilan praktekkan, kebersihan praktekkan. Silakan cek. Bisa disiplin ngantri, bisa bersih. Ya, dompet tinggal 10, 8, 6, 7 di jalan, ketinggalan, bisa balik semuanya dengan rapi. Ya kan? Ya. Nah, itu poinnya, itu kan luar biasa. Ya, tapi kalau kita ya, hanya mempersepsikan sempit saja, ya maka semua akan terbatas dan kerugiannya dalam. Bagi orang beriman, jangan mempersepsikan ya Islam itu bimbingannya terbatas hanya di konteks ritual saja, tidak. Bawa dalam semangat ya kehidupan kita, maka nilai-nilai universal pun akan kita dapatkan dan punya poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai dompetnya ada 5 di jalan, hilang, ya. Kemudian tiba-tiba tidak kembali, atau bahkan 5 yang tertinggal, 6 yang hilang, itu kan bahaya gitu. Ya. Nah, jadi balik ke sini teman-teman sekalian, turun ayat tadi memberikan jaminan, lihat tafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa saling mengingatkan lagi pada orang-orang yang tidak ikut bersama mereka atau di kampung-kampung mereka, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang serupa. Di sini ada 3 prinsip utama yang mengimplementasikan niat yang telah tertanam kuat di dalam jiwa
untuk memulai proses pencarian pengetahuan itu. Dasarnya ini, 3 ini dikerjakan, hasilnya luar biasa. Yuk kita lihat. Bismillah. Mohon izin saya hapus dulu ini ya. Bismillah. Nah, teman-teman, pertama Allah sampaikan dengan men-challenge kita. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ada nafar, firqah, ta'ifah. Levelnya turun terus tuh. Maksud turun tuh semakin mengecil. Ya, bukan turun negatif rendah, enggak, semakin mengecil. Jadi dari orang yang banyak, nafar itu jumlah cukup banyak. Firqah agak mengecil. Jadi kalau misalnya dari 100 nafar, ya turun ke firqah jadi 50, gitu kan. Ta'ifah sedikit lagi, jadi 25 misalnya. Bisa satu jumlah yang terhitung. Nah, biasanya kan kalau semakin sedikit semakin spesial kan? Ya kan? Di militer pasukan khusus nggak banyak-banyak. Ya, cek Kopassus berapa, Denjaka berapa. Semakin spesial lagi, semakin sedikit. Karena semakin ketat. Ya sama, di keilmuan juga begitu. S1 banyak, S2 kan makin sedikit. S3 makin sedikit lagi, ya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu gelar tertingginya kan S3. Gelar untuk pendidikan tertinggi, S3. Ya, gelar untuk pengajaran tertinggi, itu profesor. Ya, itu pengajaran, ada pendidikan, ada pengajaran. Nah, jadi kalau setelah itu kan semakin mengecil, mengerucut. Ya, jadi sebetulnya nanti teorinya baru dasar ini, belum kita bicara aspek yang lain. Jadi kalau sudah orang dari secara ilmu pun, ya S1 masih luas, umum, dan banyak. Kan? S2 lebih spesifik ilmunya, dan orangnya juga lebih mengecil. Ya, karena sudutnya makin terbatas, kayak piramid ke atas. S3 semakin sedikit lagi, tapi ingat, ilmunya dalam, tapi satu titik. Ya, belum tentu menyebar kepada yang lain. Karena itu kalaupun ada ustadz, pengajar dan sebagainya, misal gelarnya doktor, itu ilmunya dalam, cuman di bidang itu dia belajar. Bidang yang lain belum tentu. Ya, ini penting saya sampaikan karena begini, kalau di umum kita bisa objektif menilai ini. Ya, pakar ekonomi nggak akan masuk ke wilayah hukum, ya kan? Eksak misalnya nggak akan masuk ke ranah-ranah sosial. Mereka akan sampaikan bahkan kedokteran pun dokter mata nggak akan nangani tentang gigi. Ya, semua akan memberikan referensi. Tapi kalau bicara agama, semua jadi hebat. Ini yang jadi persoalan sekarang. Semua bisa komen, like and share tentang agama. Ini bicara, ini semua bicara. Seakan-akan jadi pakarnya semua gitu. Imam Al-Bukhari nulis dari Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun. Sekarang orang 16 menit jadi pakar di bidangnya. Terus bikin fatwa itu luar biasa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi kembali, Allah menawarkan kepada kita, mau nggak masuk kalangan elit? Nah, itulah kurang lebih begitu. Jadi ada ayat turun menawarkan satu apresiasi yang tinggi, mengangkat prestise yang sangat luar biasa, menawarkan mau nggak masuk kalangan elit. Siapa kalangan elit ini? Ya, liyatafaqahu fiddin. Orang yang mau fokus mendalami tentang pengetahuan agamanya. Nih, saya mau katakan ayat ini mengeksekusi tentang niat ini masuk ke tatanan praktis. Kalimatnya menggunakan lam, ya, ta, fa, kaf, ha, waw, bentuk jamak, ya, tafaqahu fiddin. Ini poinnya. 1. Waliyunziru qaumahum. 2. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. 3. La'allahum yahdharun. Nah, fokus baik-baik. Kita mulai dengan yang pertama. Liyatafaqahu fiddin. Ya, ad-din jelas. Tafsiran tidak ada yang paling spesifik, komprehensif terkait dengan ad-din kecuali al-Islam. Ya, jelas Quran surah ke-3 ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Ya kan? Tidak ada din yang dibenarkan di sisi Allah kecuali apa? Islam. Kalau sudah bicara Islam, maka tadi konsepsinya luas. Ada terkait persoalan spiritual dalam konteks ibadah ritual, mengatur hubungan kita dengan Allah. Wujudnya apa? Salat, zakat, puasa, umrah, haji, kan? Nah, tapi jangan lupa ada aspek muamalah juga di situ, interaksi dengan sesama, membangun pekerjaan seperti apa, petunjuk adil seperti apa, belajar bagaimana, luas dalam konteks hukum universal, bermanfaat untuk kehidupan di dunia. Artinya kalau kita bicara ulumuddin, ilmu agama, itu komprehensif sifatnya, total, holistik, luas. Ya. Jadi kalau kita ingin tarik ke dalam syariat, hukum-hukum syariat. Tarik ke dalam dunia umum, hukum umum. Dan Al-Quran memberikan prinsip-prinsip itu. Ya, jadi silakan. Di sini tidak membatasi. Muslim ingin jadi pakar di bidang biologi, boleh. Fisika boleh, kimia boleh, arsitek boleh, silahkan. Ya, tapi itu dasarnya dengan nilai iman yang kuat, imtaknya. Sehingga muncul istilah ada ya iptek dan imtak ya, imtak, iman dan takwa, iptek dan imtak. Jadi itu sinerginya. Ya, ini yang kita bangun di sini. Nah, cuma yang ingin kita fokuskan adalah kalimat ininya, dia tafaqahu. Ya, even Anda belajar ilmu syariat, ya, Anda mau belajar ilmu tentang fiqh, tafsir, hadis dan sebagainya, atau belajar ilmu umum yang akan diambil dengan nilai-nilai dasar keislaman yang kuat, maka ini tuntutan pertama yang disebutkan oleh Allah.
liyatafaqqahu. Ya, ini dasar katanya terambil dari kata tafaqqaha yatafaqqah. Tafaqqaha. Yatafaqqah. Infinitif dari sini, diksi awalnya ini kan hibridain, derivasi awalnya itu terambil dari kata ini fa, qaf dan ha. Faqaha atau faqiha. Ya. Baik, dari sini muncul kata fiqih. Nanti ditambah dengan awalan ta, kemudian mendapatkan tasydid sama dengan ta'allama dari kata alima, tambah ta dengan tasydid ta'allama. Ya. Jadi mazid ada tambahan di dalamnya. Kemudian tambahan lam di sini kemudian bentuknya jama' dan menunjukkan bentuk progresif yang tidak berhenti di masa Nabi SAW saja. Sekarang fokus ke sini dulu. Tafaqqaha dasarnya dari kata faqaha. Ini berarti paham. Mengerti. Paham, mengerti. Kembali, kalau Anda ingin tambahkan ta di depannya, ta seperti ini, maka di antara makna ta, masih ingat di awal, menunjukkan sesuatu yang sungguh-sungguh, serius. Ya, serius, sungguh-sungguh, apalagi dengan tasydid sebelum akhirnya. Tadi saya katakan, bukan hanya menunjuk pada sesuatu yang double, 2 kali lipat, huruf yang 2 disatukan jadi 1, ya, secara gramatikal, tapi juga dalam fikih loghahnya menunjuk sesuatu yang tidak mudah. Butuh perjuangan, kadang-kadang sulit, syiddah, tasydid itu sulit, syiddah. Sesuatu yang tidak mudah, kadang-kadang sulit. Perhatikan baik-baik, dalam sekali. Ketika Allah meminta kita untuk belajar, bukan sekedar belajar itu, memindahkan ya satu informasi ya, dari satu sisi ke sisi yang lain. Bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru kepada murid. Tapi Al-Quran mendorong setiap pengetahuan itu tidak hanya kemudian ditransfer dengan daya ingat saja, dengan hafalan saja, tapi titik tekannya sampai ke pemahaman. Kalau bahasa singkatnya begini, dimanapun orang Islam belajar, dimanapun insan beriman belajar, apapun yang dia pelajari, selalu berusaha sungguh-sungguh untuk memahaminya. Dahsyat kan? Anda belajar dimanapun, materi apapun, berusaha. Kata Allah, kalau Anda ingin terangkat, nilainya sama dengan orang jihad, pahalanya besar, yang kalaupun Anda wafat, itu bisa mendapatkan status syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena setara nilainya, syahidul akhirah. Di akhirat statusnya syahid. Karena nanti syahid dibagi 3, syahid dunia wal akhirah, syahid akhirah dan syahid dunia dunal akhirah. Ada. Ya, syahid dunia akhirah seperti orang berjuang di medan perang. Wafat. Itu beda nanti penanganannya. Dia tidak dimandikan dengan pakaiannya, dikuburkan, disolatkan, dikuburkan. Baik. Ya, syahid akhirah dunia. Syahidnya akhirat syahid, tapi dunianya dia tidak populer disebut dengan syahid. Tetap dimandikan, dikafani, disolatkan dan sebagainya, tapi status di akhiratnya syahid. Ya, seperti orang yang tenggelam, ya, tertimpa bangunan, ya, kemudian terkena penyakit yang dahsyat di perutnya sehingga berjuang dengan itu, yang mengatasi wabah sehingga wabah tidak menyerang orang lain, dia berjuang mengatasinya, dia jaga, dia nggak pergi ke tempat lain supaya nggak menyebar. Ya kan? Itu berjuang. Kalau wafat syahid akhirat. Ada yang syahid dunia, dunal akhirah. Dunianya syahid, ya disebut syahid oleh orang-orang, tapi Allah nggak nganggap di akhirat. Seperti orang yang kelihatan berjuang, katanya karena Allah, padahal hanya untuk cari sensasi saja, kemudian wafat dia. Itu dapat dunianya di orang-orang, tapi akhiratnya nggak dapat apapun. Nah ini, status ini sangat luar biasa. Dinaikkan statusnya, bernilai syahid sisi Allah, pahalanya tinggi, seperti orang-orang jihad. Jika apa? Jika setiap belajarnya diniatkan sungguh-sungguh betul untuk paham. Maka sekali lagi, kalau Anda benar muslim, saya muslim, kita muslim, orang Islam itu mesti serius, sungguh-sungguh. Cinta pada apa yang dikerjakannya. Jadi kalau belajar jangan nanggung, makanya banyak ayat meminta kita untuk serius, untuk riset. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hei, apa kamu nggak pernah riset bagaimana unta diciptakan? Tuh, ada ayat tentang riset. Ya, ada tadabbur, tafakkur, tanazur, banyak di Quran. Ya, tadabbur melihat kemungkinan terjadi akibat dari ini, akibatnya apa? Kalau mengerjakannya akibatnya apa? Sebab akibatnya bagaimana? Tafakkur merenungkan sebuah konsepsi dari pemikiran, ya, transfer informasi itu dari data-data dirubah kepada informasi, dari informasi rubah jadi pengetahuan, dari pengetahuan jadi produk. Tafakur. Ini sesuatu, itu Quran tuh kaya dengan segala diksi-diksi tadi. Dan di antara yang paling serius meminta kita untuk itu adalah kalimat Allah yang tegas. Lihat tafaqah, wey. Kamu kalau belajar sungguh-sungguh. Jangan cuma ngapalin pas mau ujian, ngapalin rumus-rumus singkat, paham enggak? Itu enggak diinginkan. Jangan gunakan pintu-pintu cepat. Bolehlah, silakan tahu rumus-rumus cepat, tapi Anda paham, Anda ngerti. Dia dasarnya dari sini, aplikasinya ke sini, silakan. Jadi generasi yang kuat, yang sungguh-sungguh, ya bukan sekali ketik ditok jadi TikTok, gitu kan? Ya, jadi kita harapkan generasi-generasi begitu. Ya, yang kita harapkan tuh generasi yang sungguh-sungguh. Mulai sekarang, ayo di sekolah, adik-adikku yang belajar, ya belajar apapun di tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke kampus sungguh-sungguh serius, belajar apapun sungguh-sungguh, gali sampai paham. Kita itu dianugerahi oleh Allah limpahan karunia yang dahsyat.
termasuk potensi kepintaran luar biasa. Harus bangga dengan orang tua kita. Hampir di semua level dan aktivitas yang kita jalani, kita punya contoh di masa lalu yang kita banggakan untuk kita tiru di masa kini. Ya, teman-teman yang di diplomasi, bisa lihat diplomat-diplomat zaman dulu, kemampuannya, kehebatannya, bukan cuma bahasanya, tapi kemampuan diplomasinya, kepintarannya, kedasarannya luar biasa. Apakah mereka tidak sungguh-sungguh? Tanyakan pada orang tua kita yang masih hidup sampai sekarang. Di dunia ekonomi, siapa begawan ekonomi kita sampai dipakai di negara lain? Siapa? Di bidang hukum, di bidang militer, ya teori gerilya itu, ya yang dipraktikkan oleh jenderal besar, ya Panglima Sudirman, kemudian dikonsepsikan oleh jenderal besar Abdul Haris Nasution, dipelajari sampai di luar itu. Ya, di negara-negara lain, Australia sampai belajar, Amerika sampai belajar, itu luar biasa. Dan Indonesia menginisiasi itu. Ekonominya, politiknya, hukumnya, macam-macamnya. Kita punya contoh-contoh yang hebat di masa lalu. Kenapa sirna di masa kini? Kita harus kembali. Allah kasih negara yang sangat luar biasa. Ya makmur alamnya, sumber dayanya. Saya sampai riset tuh tentang Indonesia itu. Saya keluarkan. Lihat tuh. Kemudian kita baca Quran tuh. Aduh ya Allah. Masya Allah. Bersyukur, syukur. Lahir di Indonesia. Tinggal sampai ada tertanam cinta yang sangat luar biasa. Saatnya kita makmur. Saatnya kita, wah dahsyat pengaruhnya. Ya, tempatnya sudah strategis, tengah-tengah dunia, alamnya banyak, garis ekuator. Saya lihat Choke Point dunia itu, ini kok ada 4 selat utama, kemudian 2 terusan. Ya, Suez, Panama. Amerika pengen bikin Panama aja tinggi, biayanya, macam-macamnya, segalanya. Ya, kita Allah kasih 4 selat utama. Ada Selat Malaka potensinya tinggi, berapa metrik ton bisa lewat, berapa yang kita dihasilkan dalam setiap tahun. Ya, ada Selat Malakanya, ada Selat Sundanya, ya, kemudian ada Selat Makassarnya yang nyambungkan sampai ke atas itu. Ada Selat Lomboknya, itu luar biasa, potensinya tinggi. Pulau berapa coba? Dulu saya pernah ke Abu Dhabi itu, ya pas musim-musim beberapa tsunami di beberapa tempat, termasuk di Indonesia, saya kunjungan itu sampai bikin pulau buatan. Saya ditunjukkan. Ya, saya tanya kenapa itu bikin pulau itu? Ini Ustadz, jadi kalau ada potensi laut itu naik, seperti tsunami atau apa, jadi dia nggak langsung menghantam kotanya. Dia menghantam pulau itu dulu, sehingga yang terusannya bisa dievakuasi dengan cepat. Berapa biayanya? Wah tinggi Ustadz, bisa triliunan. Ya Allah, Indonesia. Ini satu pulau, biayanya triliunan. Indonesia 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan sebagainya. Itu luar biasa. Potensinya banyak. Jadi, ayo sungguh-sungguh lah. Ayo anak bangsa yang akan jadi di masa-masa depan itu. Yang akan mengisi makmurkan bangsa kita, belajar dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Dan memang mesti ada tantangan ini, Nih. Ayo hilangkan rasa malas, kan? Berlatih dengan sungguh-sungguh. Orang dulu pakai lampu-lampu terbatas saja belajarnya betul-betulan, hasilnya luar biasa. Sekarang banyak dimanjain, ya fasilitas banyak. Kadang-kadang tinggal ketik misalnya, ya di internet sudah muncul referensi dengan segala kemudahan itu, masih belum tergerak juga dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Ini poinnya. Nah jadi ini, di prinsipnya kalau Anda ingin berhasil mesti serius, sungguh-sungguh. Ya termasuk menghafal Al-Quran, belajar fikih, belajar tafsir, sungguh-sungguh serius. Guru juga harus serius mengajar. Ya awas, jangan sampai hanya menuntut kepada murid. Sama, guru juga punya niat. Ya niatnya harus benar. Kalau niatnya cuma mengajar, transfer pengetahuannya sudah berhenti di situ. Apalagi cuma ngisi absen, capai target dikejar, tapi nggak pernah peduli dengan murid, paham atau enggak. Anda bukan mendidik, Anda itu guru pendidik. Anda, kita pendidik. Bukan sekedar pengajar, Anda mengajarkan, tidak. Ya, ada perhatian, ada kedalaman di situ. Sampai para ulama kita bikin buku itu khusus. Ya, dulu Syekh Nawawi bikin kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, sampai kekinian. Ini cukup bagus nih, ada buku namanya Muntalaqat Thalibul Ilmi. Ini cukup bagus juga, ya. Ini karya Syekh Muhammad Hussein Yaqub, ini ada nanti ya. Tapi ini cukup bagus lah dari awal sampai akhir. Ini saya bukan endorse kita, saya nggak kenal siapa ini, saya dapatkan saat di luar. Tapi saya ingin katakan begini, saking pentingnya ini sampai jadi buku nih. Ini baru 1-2 ayat jadi buku begini. Ya. Nanti bahkan Hadratus Syekh, ya. Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari itu juga menulis 19 kitab. Kitab yang ditulis pertama kali ada Adaibul Alim wal Muta'allim. Kedua Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nanti terus sampai ke bawahnya ada 19 karya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin dan seterusnya, ya. Itu di kitab pertamanya Adaibul Alim wal Muta'allim itu mengkhususkan bagaimana belajar, niat yang baik, bagaimana guru juga demikian harus baik dan sebagainya. Sehingga sinerginya terbangun dan cobalah lihat hasil pendidikan pesantren. Bagaimana perhatian musyrif, ustadz kepada santri-santrinya, kan lain hasilnya. Kesan pesantren itu pasti beda. Kalau benar-benar dilakukan dengan baik, pasti lain, pasti beda. Ya. Dan semuanya insya Allah punya potensi yang baik sepanjang benar dilakukannya. Ini poinnya 1. Kemudian visinya, lihat visinya nih. Punya visi yang panjang. Ya. Jadi selain kita sungguh-sungguh secara fisikal, ya kan? Secara intelektual, tapi harus punya visi. Pelajar yang hebat itu punya visi ke depan. Mau ngapain sih? Kalau bisa di breakdown dulu tuh, diturunin dulu. Ya. Saya itu mau share sedikit ya. Belajar dari referensi
ulama-ulama dulu gitu ya. Nah, ulama-ulama dulu kan kelihatan pengen jadi apa dari kecil sudah jelas. Ya, Al-Imam Syafi'i kita baca oh begini arahnya. Imam Ahmad bin Hambal begini arahnya, Imam Malik begini. Dari kecilnya kita lihat sampai saya tuh coba koleksi biografi mereka itu. Pengen lihat, ternyata sudah terukur dari mereka turunkan tuh. Jadi kalau kita lihat ini cita-citanya, saya misalnya pengen jadi ahli fikih nih. Apa saja komponen fikih yang harus dipelajari sampai menghasilkan kualitas faqih, ahli fikih, ya paham tentang hukum-hukum agama jadi mujtahid mutlak di dalamnya. Maka diturunkan dari sejak dininya orang tua sudah menyiapkan. Ya, ibunya bagaimana memberikan support sampai disekolahkan, sampai keluar, sampai belajar, sampai bilang jangan pulang sebelum kamu jadi ini. Ya lebih baik kita ketemu di akhirat saja. Itu amanah ibunda yang sangat luar biasa. Ya, itu dahsyat gitu. Itu dahsyat. Tapi kan juga ada turunan-turunan amalan yang harus dilakukan. Tidak mudah untuk menguatkan itu. Kadang-kadang untuk melepas anak ke pesantren ini kan nggak mudah. Ya pertimbangan banyak. Kadang-kadang nangis dulu begitu dilepas, pengen nggak langsung pulang. Ya dilepas di jalan pengen balik lagi, baru udah pulang besoknya pengen nengok. Dia kan itu biasa. Itu biasa. Tapi setelah itu lihat apa yang terjadi kalau benar itu dilakukan, maka mutiara itu akan lahir. Ya, mutiara itu akan lahir. Ini di breakdown dulu. Nah, saya ikuti betul ini. Ya, saya mencintai Al-Qur'an dari dulu sudah senang Al-Qur'an, senang tafsir, ya kan? Cinta terhadap Rasulullah, maka tidak ada yang lain saya harus pelajari ini. Pertama harus kenal bahasa Quran dulu, pelajari bahasa Arab. Bahasanya apa, terus turunannya sampai ilmu-ilmunya, baru melonjak lagi. Berarti saya harus masuk fakultas ini, ya, kampusnya ini, ya, dosen-dosen ini, pelajari semuanya. Tempatnya apa, perpustakaannya di mana, masjidnya di mana dan seterusnya. Demikianlah. Jadi teman-teman kalau kita ingin breakdown para ulama-ulama dahulu, kita bisa turunkan. Anda pengen jadi ahli apa? Ahli hukum, misalnya. Mau sampai kapan? Sampai S3. Apa goal terakhirnya ke depannya? Pengen jadi hakim, pengen jadi jaksa, pengen jadi apa? Ya, pengacara dan sebagainya. Ya, saya pengen jadi hakim yang hafal Quran. Ya, hakim agung hafal Quran, hakim tinggi hafal Quran. Saya pengen jadi jaksa hafal Quran. Saya pengen jadi misalnya pengacara hafal Quran. Boleh, turunkan, breakdown. Setelah itu Anda usia berapa, masuk kampus-kampusnya di mana, kenali kampusnya, gurunya siapa, ajarnya bagaimana dan sebagainya. Itu visi namanya. Ya, ke depan sampai diikuti, dilihat, dicapai targetnya dan diseimbangkan dengan usaha kita itu. Nah, setelah itu kita lakukan punya visi yang dalam. Waliyundziru qaumahum. Balik pulang kaum kepada kaumnya. Daerahnya. Praktekkan ilmu itu. Maka ayat ini memanggil kita semua, pulang. Pulang. Hei ilmuwan-ilmuwan yang banyak dibiayai oleh negara di luar. Yang belajar keluarnya bahkan atas nama negara dengan biaya negara. Negara itu kan diambil dari mana? Dari uang rakyat. Masuk ke situ. Ya, ada formulasi pajak yang diambil, kemudian ada formulasi dari hal tertentu, hasil-hasil yang didapatkan, dikemas dalam bentuk pendidikan. Sekarang undang-undangnya 20%, ya, dari APBN itu diarahkan ke pendidikan, kasih beasiswa keluar. Ya, maka apa yang kita lakukan? Pulang. Ketika negara memanggil, Indonesia tercinta kita memanggil, bangun. Apa yang Allah titipkan kepada kita? Anda ahli apa? Bidang apa? Balik. Bangun negeri kita. Itu mana Al-Quran. Waliyundziru qaumahum, supaya engkau balik lagi ke tempat engkau. La'allahum yahdharun, supaya mereka mendapatkan share ilmu yang sama, pengetahuan yang sama, peringatan yang sama. Ya, sama dengan yang belajar ilmu agama. Yang belajar ke Madinah, belajar di Mekah, di Ummul Qura, yang belajar di Tripoli, Libya, kuliah dakwah Islamiyah di Tunis, di Zaytuna, di Mesir, di Al-Azhar, ya kan? Semua balik di Yaman, ya, di Ahqaf dan sebagainya. Pulang. Kemudian sinergi semuanya, indah sekali ya Allah kalau ini terjadi. Yang dari Madinah kumpul dengan yang dari Mekah, dari Libya, dari Tunis, semua duduk bareng-bareng. Setelah itu lihat permasalahan umatnya, terus saling support. Terus kemudian saling referensikan, nih kalau belajar ilmu hadis nih ke sini ya, kalau belajar fikih ke sini ya dulu. Saya tuh benar-benar melihat, ya, membaca, mengamati, maksudnya di sejarah-sejarah dulu itu bagaimana kayak kita saling mereferensikan, bahkan menitipkan anaknya di tempat kiai lain. Ya, dibawa nih, ya, yang dari Sumatera kadang ke Jawa, yang di Jawa titipkan di pesantren itu, sehingga silaturahim terbangun dan saling mereferensikan. Itu sangat luar biasa. Ya, tidak membangun narasi-narasi yang kemudian malah saling terpecah belah. Jangan ke sini, ini bid'ah, ini ke sini beda manhaj, ini ke sini. Ya kalau seperti itu kapan kemudian kita bisa bersatu dalam nilai kebaikan? Bersatu kalau beda manhaj nggak mungkin, ya duduk dulu lah. Ya, duduk dulu. Kan dari situ kita bisa menilai dengan adab, dengan akhlak, kemudian saling membangun persepsi. Lalu kita menerangkan, oh kalau teman-teman ingin belajar ke Ustadz ini silahkan, ini turunannya akan begini. Jadi kita hormati kalau beliau belajar ini dasarnya seperti ini, kita hormati. Kalau cara pandangnya beda, nah jangan saling bermusuhan, ini juga punya dalil begini, ini seperti ini. Sehingga sinergitas itu akan membangun keragaman, bukankah cahaya yang dihadirkan, yang sangat tajam itu berasal dari warna yang sangat luar biasa. Jika kita turunkan, ragam warna yang sangat luar biasa, melahirkan cahaya-cahaya yang indah. Putih kan kelihatan putihnya saja. Kalau kita turunkan lagi berapa warna yang menjadikan itu putih? Ya kan? Nah, ini contoh saja. Jadi ayo pulang. Bangun lagi. Duduk lagi. Petakan lagi dan makmurkan. Dalam konteks keindonesiaan pulang. Cintai negeri kita. Cintai. Betapa banyak air mata, darah, keringat yang telah dikorbankan. Ya, tertenun menjadi bendera. Ini saya simpan terus di meja ini. Sandingkan dengan mushaf sebagai spiritnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Itu merah darah tuh, yang telah banyak dikorbankan untuk kemerdekaan negeri kita. Itu putih gambaran kain kafan itu yang telah menyelimuti para syuhada kita, para pejuang, para ulama. Jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Lantas kita mau hancurkan dengan segala tindakan-tindakan yang tidak bermoral itu. Mau sampai kapan? Ya, aset bangsa ini dikorupsi, dihabiskan. Mau sampai kapan kemudian generasi-generasi masa depan diabaikan? Mau sampai kapan semua itu? Kita harus duduk, benahi, berpikir, cintai. Kita akan wafat, kita akan pulang. Setidaknya kalau tidak bisa meninggalkan nilai-nilai yang bisa dikenang dalam konteks syariat, tinggalkanlah sejarah yang membangun nilai kebaikan, bahwa nama kita pernah disebutkan di masa depan dengan nilai kebaikan, setidaknya untuk membangun bangsa ini. Sedangkan untuk umat Islam, niatkan sebagai ibadah, sehingga saat pulang, ketika ditanya, kita dengan penuh rasa kebahagiaan bisa menjawab, ya Allah, saya tinggalkan Indonesia di tempat saya berpijak, saya telah melakukan begini. Lalu dibuktikan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi tentang apa yang pernah kita kerjakan. Di bumi Indonesia kita menapak, setiap jengkal tanahnya akan bersaksi di hadapan Allah. Jika pernah bermaksiat, dia akan berkata, ya Allah, dia bermaksiat di tempat ini. Yang di kantor, hati-hati. Ya, yang di tempat Anda berbisnis, yang di mall, ya, yang di instansi-instansi, yang di parlemen dan sebagainya, semua akan bicara. Tempat yang Anda pijak, ya Allah, dia berbuat curang, ya Allah, dia berbuat maksiat, semuanya akan bicara. Maka jaga nama baik kita, karena saat terungkap di akhirat bukan hanya orang dekat kita, semuka langit dan bumi akan mengetahui tindakan kita yang sesungguhnya. Bertobatlah, bertakwalah kepada Allah, dan bangun segala nilai kebaikan yang mampu kita wujudkan. Tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini anugerah Allah. Indonesia ini adalah sesuatu yang besar, yang bisa kita makmurkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu eksekusi. Jangan menunggu. Sekarang saatnya. Sekarang tiba, kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kita bangsa besar. Ya, dengan segala potensi yang ada. Tapi ini praktekkan. Pahami, cintai, praktekkan, sinergi, la'allahum yahdharun. Supaya semua punya peluang yang sama untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan jadi sebuah kemakmuran yang dahsyat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Al-Mujadalah akan berkata, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepadamu share di majlis-majlis itu, tempat-tempat yang seperti ini yang menjadikan niat kita tulus untuk belajar, sungguh-sungguh, serius, mau share, mau balik, itu disebut majalis, jamak dari kata majlis. Saya hapus dulu ini. Ya. Al-majalis. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum fil majalis. Ya, jika dikatakan kepadamu luaskan di majlis-majlis. Majalis jamak dari kata majlis. Ya. Kalau di standar bahasa biasa, ini derivasi kata jalasa. Jalasa yajlisu jalsan wa jalsatan fahuwa jalisun wa dzaka majlis. Majlis jalasa sering diartikan dengan duduk. Duduk. Ijlis dia jealous. Duduklah hai pencemburu. Jalasa yajlisu jealous, bukan itu lain ya. Jadi jalasa diartikan dengan duduk, majlis tempat duduk. Sesimpel itu. Tapi kalau kita gali fikih lughahnya, duduk itu ada dua di bahasa Arab. Ada jalasa, ada qa'ada. Qa'ada yaq'udu, qu'udan fa huwa qa'id wa dzaka maq'ud. Qa'ada itu asalnya posisi berpindah dari posisi tinggi ke rendah. Jadi kalau saya misalnya ini sedang berdiri, lalu saya pindah ke posisi yang lebih rendah. Duduk misalnya, ini ada karpet di bawah, lalu saya duduk seperti ini. Ya, turun. Ya, turun begini. Nah ini qa'ada. Ya, orangnya qa'id namanya. Dipindah merendah. Makanya orang-orang yang telah selesai purna pensiun pekerjaan karena turun selesai pekerjaan disebut mutaqa'id. Ini turun rendah, qu'ud posisinya. Jadi kalau nggak bisa berdiri, duduk. Maka diartikan dari berdiri ke duduk itu qa'id, qu'ud. Ya, misal kita ambil contoh di Al-Quran misalnya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya, ketika selesai salat diminta zikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ya, kalau bisa Anda buru-buru harus berjalan berdiri, silakan berdiri, dia sambil berdiri zikir, atau wa qu'udan sambil duduk, dari berdiri turun ke duduk. Tapi kalau pindah tempat dari duduk ke berdiri, bisa pindah duduk tadi ke berdiri, atau pindah tempat lebih tinggi, dari karpet pindah ke kursi misalnya. Itu orang Arab fasih akan menyebut dengan derivasi kata jalasa. Tafaddal ijlis. Pindah tempat dari yang rendah ke tinggi. Tapi kalau tinggi ke rendah, tafaddal uqwan. Qu'udan, berdiri, duduk. Tapi kalau pindah dari rendah ke tinggi, julusan. Ya, jadi jalasa bukan sekedar duduk, tapi berpindah posisi dari rendah ke tinggi. Tempat yang menaikkan level kita dari rendah ke tinggi, tempatnya meninggi disebut majlis namanya. Majlis. Jadi majlis itu bukan sekedar tempat duduk. Tempat yang menjadikan martabat kita meninggi. Tempat yang menjadikan kehormatan kita meninggi. Tempat yang menjadikan ya segala hal yang positif meninggi. Majlis ulama.
tempat terhormat bagi para ulama, posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan fatwa-fatwa bimbingan dan sebagainya. Itu majlis. Jamaknya disebut majalis. Jadi, teman-teman sekalian, di dalam Al-Qur'an itu tempat-tempat yang tadi yang mendekatkan kita dengan Allah, yang serius belajarnya, tidak banyak main-main, nggak banyak ketawanya, yang nggak jelas pelajaran dan sebagainya, memberikan motivasi kita untuk share ilmu dengan baik, itu disebut majlis. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, hey kalau mau belajar, cari yang sifatnya punya majlis. Karena itu kita bikin majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis. Tapi sifatnya mesti ada. Jangan bikin majlis ta'lim, isinya ketawa semua. Ya, bagaimana kemudian bisa bertransformasi, ibadah jadi stand up comedy? Ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kita hasilkan. Jadi cari tempat-tempat yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terangkat? Dua faktor. Satu, teruskan ayatnya nanti sampai ke ujung. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladzina utul ilma darajat, dan ilmu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Jadi ini disinergikan oleh Allah. Ya, iman dan iptek. Iptek ilmu pengetahuan, ini imtak iman dan takwanya. Disatukan. Jadi ternyata kata Allah, kalau kamu mau cari ya tempat-tempat yang bagus untuk belajar, termasuk adik-adikku yang di kampus-kampus yang belajar-belajar, cari nih. Ya, yang kualitas ilmunya bagus, bisa ngangkat kita, kualitas kampusnya tinggi. Ya, persaingannya bagus, kualitas dosen-dosennya bagus. Belajar ke situ, jangan nanggung, sehingga level Allah itu udah menganugerahkan pada kita potensi ilmu yang dahsyat. Jangan cari yang rendah sifatnya. Kalau rendah, saya nggak terangkat. Ya. Angkat pengetahuan kita. Cari yang favorit, cari yang bagus-bagus, cari yang kualitasnya bagus. Ya kan? Baik, belajar yang benar, cari guru yang hebat. Sama, majelis ilmu juga begitu. Anda belajar majelis ta'lim, cari guru-guru yang bagus. Yang memahamkan Anda. Bukan cuma ngajarkan, suruh hafal, tapi nggak paham misalnya. Bagus menghafal, boleh. Nggak ada masalah di sini. Tapi level kalau ingin dinaikkan, cari yang benar-benar memahamkan Anda. Ngajarkan sholat dan memahamkan. Kenapa takbirnya begini? Apa maksudnya begini? Bacaannya begini? Apa hubungannya? Dan seterusnya. Sehingga Anda bisa nikmati itu. Jadi yang pertama yang paling penting teman-teman sekalian, cari sifat tempat yang punya sifat majlis. Pertama, mengangkat iman kita. Percuma ilmu tinggi-tinggi kalau jauh dari Allah. Ujungnya meninggal juga. Apa yang kamu banggakan? Hah? Mau bangga apa dengan gelar Anda? Sampai mengatakan Tuhan tidak ada. Akhirnya dicabut juga sama Tuhan nyawanya. Hah? Lalu Anda bisa mengatakan, di mana Anda pada saat itu? Ketika Anda mengatakan Tuhan tidak ada dan Anda wafat. Hah? Anda ditertawakan oleh malaikat. Ya, Anda menyoal Tuhan, menghadapi malaikat, saya sudah tak mampu. Anda ingin melihat Tuhan, melihat ruh sendiri aja nggak mampu. Lalu Anda berkata Tuhan tidak ada. Lantas siapa yang mengatakan Anda? Ya, kadang-kadang kalau ilmunya terlampau tinggi, terus dikejar, tapi iman tidak menyertai, bisa konslet. Walaupun orang mengatakan dia pakar cendekiawan dan sebagainya, tetap jauh. Jadi yang pertama, jangan sampai terjadi orang mengajarkan pengetahuan tapi tidak menumbuhkan kekuatan iman. Ini pun berbahaya. Majlis membangun kekuatan ilmu dan mengakarkan iman di dalam jiwa. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang gelarnya tinggi, mengajarkan ilmu yang seakan-akan bagus, tapi menjauhkan Anda dari iman, tinggalkan, karena itu berbahaya. Gelarnya doktor, profesor, dan sebagainya. Mengajarkan seakan pengetahuan yang benar, tapi tiba-tiba mengajarkan kepada Anda, semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ujung-ujungnya Anda nggak sholat, tiba-tiba banyak ke tempat agama lain, alih-alih kita menghormati malah ikut-ikutan. Jadi kacau akhirnya. Menjauh dari iman itu paling bahaya. Paling bahaya. Karena itu kita cari tempat yang baik, kemudian kita cek pada diri kita apakah iman dan ilmu sudah menyatu dalam diri kita sesuai dengan profesi masing-masing, termasuk pekerjaan yang kita kerjakan saat ini. Ustadz ilmunya sudah nyata belum dengan imannya? Jangan-jangan ilmunya luas, imannya kurang, amalannya nggak sama dengan apa yang disampaikannya. Sama, lima taquluna ma la tas'alun, ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Sama, pejabat-pejabat, birokrat, diplomat, ya, pengusaha dan sebagainya, Anda punya ilmu bisnis, ilmunya banyak. Prakteknya seperti apa? Imannya ada nggak? Jangan-jangan proyeknya ada yang fiktif. Jangan-jangan ada kamuflase, jangan-jangan ada invoice yang tidak benar dan sebagainya. Nah, iman cek. Iman ini yang akan menentukan perjalanan akhirat kita, ilmu mempercepat pada urusan dunia kita. Jadi kalau dunia ingin cepat, ilmu. Tapi kalau akhirat ingin selamat, iman. Tapi kalau Anda padukan iman dengan ilmu, maka dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Dan ilmu yang baik yang dimaksudkan adalah ilmu yang dikuatkan dengan kekuatan iman. Iman inilah yang bisa mencegah tipu daya setan. Rendah. Diproteksi oleh iman sehingga dia tidak menggerakkan ilmu pada hal-hal yang sifatnya maksiat. Ini poin. Ini yang saya maksudkan dari penjelasan awal tadi. Karena materi kita dibangun dengan dasar penyampaian setan menunggangi pengetahuan seseorang untuk dibelokkan pada jalur maksiat. Ya, ketika ilmu itu menjadi luas, seluas apapun dan sedalam apapun, tapi tidak punya rem iman yang kokoh, maka setan sangat mudah menunggangi itu. Jadi perkuat dengan iman kita, maka virus-virus setan yang ditanamkan untuk mengarahkan kepada nilai-nilai keburukan bisa ditangkal dan bisa bahkan diarahkan pada nilai-nilai kemuliaan yang kita harapkan. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita pada ayat 6 sampai dengan 7
di surah Al-Baqarah. Jadi kita tidak hanya bicara, teman-temanku sekalian, keluargaku baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Saya lihat ada yang dari Korea, Taiwan, Singapura, Jepang, Oman, Thailand bergabung dengan kita saat ini, ya, dan juga dari beberapa negara lainnya. Saya ingin tekankan bahwa mohon izin, mohon maaf. Sekali lagi, kita tidak hanya berusaha untuk menggali makna-makna yang langsung terlahir dari terjemahan-terjemahan saja. Oh, ini orang beriman, beruntung, ini orang yang ingkar, seperti tidak. Tapi kita menggali sampai ke faktor pendalamannya. Kenapa ini bisa kufur? Kenapa jadi tertutup? Ya, apa faktornya? Dan kita telah keluarkan seluruhnya itu. Jadi hati-hati dengan titipan harta, kelola dengan benar, dekatkan kepada Allah. Hati-hati dengan tahta, kedudukan, jabatan, arahkan pada kebijakan-kebijakan yang baik, bernilai maslahat dunia dan akhirat sehingga punya nilai di hadapan Allah. Pun demikian dengan ilmu. Setelah turunkan, telah kita gali. Insya Allah dengan itu selesai tuntas pembahasan ayat ke-7 dan insya Allah kita akan masuki golongan ketiga. Ya, dari klasifikasi manusia yang disebutkan langsung oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan orang baik di 5 ayat pertama, ya, orang yang tertutup di 2 ayat selanjutnya, ya, kemudian kita akan masuki ayat yang cukup banyak, 8 sampai dengan ayat 20. Golongan spesial yang ketiga yang karena spesialnya konteksnya tapi negatif patut diwaspadai dengan ancaman yang lebih dahsyat. Nah, untuk menutup ini, saya ingin mengingatkan bahwa ada orang bertanya apa masih mungkin dia kembali? Mungkin. Bagaimana caranya? Jika ada orang tertutup, sulit menerima, maka cara yang terbaik doakan dia. Ini dicontohkan juga. Bukankah Nabi Muhammad SAW mendoakan, ya, di antaranya Umar bin Khattab yang sangat keras pada saat itu permusuhannya sampai mau membunuh Nabi dan sebagainya, kan? Tapi doa Nabi yang sangat luar biasa, menggetarkan aras, menghunjam kepada jiwanya dengan satu kalimat saja, Allahu Akbar. Taha. Tis. Ada hunjaman di jiwanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk memberikan beban kepada jiwamu. Getarannya kuat. Tiba-tiba dapat hidayah, kembali, dan jadi sosok yang sangat luar biasa yang dikenal dalam sejarah Islam. Itu cuma Toha, ya kan? Toha berubah jadi baik. Ya, seorang yang sangat keras, orang yang lekat dengan maksiat. Toha jadi manusia, insan paling mulia. Anda sudah Yasin sampai hatam, ya, Al-Kahf tiap malam Jumat, masa belum berubah juga? Sampai kapan? Dan kita tahu satu saat pun kita akan pulang wafat kembali kepada Allah. Ya, karena itu saya kira kita saling mendoakan, ya, doakan keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan para pelaku maksiat, doakan. Jangan pandang sebelah mata, karena kita punya 2 mata. Untuk apa pandang sebelah? Ya, jangan pandang sebelah mata, jangan pandang hina orang-orang bermaksiat, karena boleh jadi kita tidak tahu mereka pada titik saat mereka bertobat. Bahkan saat mereka bertobat, kita wafat dalam keadaan sedang mencela para pentobat. Karena itu alih-alih kita mencela, kita doakan dengan kalimat cinta, dengan taubat, semoga berubah. Dan kawan-kawanku, saudara-saudariku, bagi teman-teman yang kita semua punya masa lalu yang berbuat tidak baik, salah, kita bukan manusia yang sempurna. Bagi Anda yang pernah salah dimanapun, selalu ada peluang dan Anda punya hak, saya punya hak, kita punya hak untuk jadi orang baik. Jangan dengarkan vonis manusia. Ya, Anda pernah masuk penjara, masuk ini, tidak. Kita tetap punya peluang untuk jadi orang baik. Catat kalimat ini. Jangan hilangkan hak itu hak paling dasar yang Allah berikan sebagai anugerah kepada kita. Berubah jadi baik, bersinergi, bangun kemakmuran, kemaslahatan di tempat kita berpijak sampai kita pulang bawa kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir materi kita. Kemudian izin saya menyampaikan informasi bahwa kita akan lanjutkan insyaallah di pekan depan masih dalam kajian Aqsa. Selanjutnya esok saya putuskan insyaallah masih di live secara terbuka. Walaupun sesungguhnya desain awal besok itu materi untuk STUAH di via Zoom saja. Ya, di 5.000 angkatan pertama, tapi kami melihat insya Allah manfaatnya lebih luas. Hanya mungkin perbedaannya yang ikut di sistem itu akan bisa terkontrol secara langsung oleh musyrif, ya, bisa hafalan, setoran, mungkin juga bisa dengan saya dalam beberapa hal. Sedangkan pengajaran mungkin kita bisa share secara terbuka karena boleh jadi ada beberapa tempat terutama yang di luar negeri yang perangkatnya belum sampai mungkin kita siapkan, tapi dengan pengajaran ini bisa diambil dulu manfaatnya sehingga nanti prakteknya akan lebih mudah. Besok insya Allah akan bertemu saya, teman-teman sekalian, di sajian STUAH, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal, dan besok akan masuk pada inti pelajaran yaitu tentang praktek menghafal Al-Quran. Jadi kemarin sudah kita belajar tentang metode pengantar untuk menghafal, sebelumnya membangun kebiasaan, dan esok hari kita akan belajar prakteknya seperti apa pola menghafal, waktunya kapan, ya, kemudian saat bersamaan murojaahnya seperti apa sampai membangun kebiasaan itu. Dan khusus nanti yang tergabung di STUAH-nya, teman-teman, setelah itu berlaku mulai besok maka sistem akan berjalan, ya. Jadi ada pengecekan setiap hari. Ingat di buku yang telah teman-teman dapatkan, di buku itu nanti ada sistem pengecekan harian, ya, harus di checklist, disetorkan, akan ditanya oleh admin, kemudian nanti dalam setiap harinya atau nanti satu pekan tertentu Anda harus fotokan, kirimkan sehingga nanti bisa diingatkan, karena ketika paket itu Anda terima, maka itu tidak diterima dengan mudah.
Maksud saya tidak ingin jadi pajangan. Ini satu ikhtiar yang kita investasikan tenaga, pikiran, ya, biaya dan sebagainya. Dan harapannya kita pulang kepada Allah dengan keadaan yang insya Allah mulia. Ya, insya Allah mulia. Karena itu tolong sekali kita akan berusaha semaksimal yang kita bisa. Ya, kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala ketika menerima ini, maka sistem akan berjalan dan memastikan sepanjang hidup kita berusaha menjadi ahli Al-Qur'an. Adapun teman-teman yang lainnya, saya selalu tegaskan dari setiap pertemuan ini, karena kita sudah kemarin subsidikan, ini sekarang gratis teman-teman sekalian, ya. Gratis. Anda mungkin tinggal ganti ongkos kirim saja untuk dapatkan ini sepanjang stoknya masih ada, ya. Karena kemarin kan kita infakkan itu untuk subsidi bukunya, kemudian bayar percetakan untuk mushafnya. Setelah ada, kemudian tertutupi, kan saya gratiskan karena itu kan yang kita coba jadikan, ya, sebagai arahan untuk menguatkan niat kita. Jadi saya tidak pernah jual mushaf ini, ya. Itu hanya untuk subsidi saja, dan insya Allah kalau selesai ini bagian pertamanya sudah habis, saya cek itu tinggal berapa, ya, 600 atau 300 lagi gitu. Jadi masih ada peluang, nggak apa-apa. Jadi setelah itu kita bikin aplikasi, ya. Kalau teman-teman mau infak juga ada arahnya, tapi kalau juga ingin dapatkan asal dengan syarat Anda serius untuk belajar, kita berikan. Ya, dan insya Allah besok juga kami akan perkenalkan yang Waha Corner. Ya, di situ nanti ada hal manfaat yang bisa kita dapatkan, termasuk nanti ada produk-produk yang di situ akan memberikan banyak inspirasi dan subsidi kepada kawan-kawan kita yang saat ini dalam suasana-suasana yang butuh perhatian dari kita semua. Semoga Allah memuliakan kita semuanya, berjalan dalam kebaikan, saling mendoakan, doakan kami, maafkan saya, dan tetap semangat dalam nilai-nilai positif yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, berjumpa esok, ya, jam 8 malam insyaallah di channel yang sama, Adi Hidayat Official. Semoga sekali lagi dimudahkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin tak berbilang. Semoga Allah mengampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.